di step kedua. Maka itu saya lakukan untuk menghindari kesalahpahaman, salah dalam membuat narasi. Nah itu terjadi tadi malam. Ketika dia mengatakan, memang itu yang saya tunggu jawabannya. Apakah Allah menciptakan manusia untuk berdosa? Apakah Allah menciptakan manusia untuk mati? Dia berusaha untuk menghindar. Sampai saya harus ketiga atau 4 kali mengulangi. Nah, saya mempertajam pertanyaan saya. Saya langsung merujuk kepada pribadi. Apakah Allah menciptakan Zuma untuk mati? Sebelumnya saya mengatakan Allah menciptakan manusia yang diimani oleh teman-teman Islam, manusia sebagai ciptaan yang paling mulia. Ketika Allah menciptakan manusia sebagai paling mulia, apakah Zuma diciptakan mati untuk mati? Dia langsung menjawab, ya, itu yang saya mau. Berarti pertanyaan saya sesuai dengan tujuan saya. Kalau sudah seperti ini, saya tidak mungkin membuat kekeliruan. Makanya saya bilang, kalau begitu kejam dong Allah. Di mana maha kasihnya? Dia nggak jawab. Di mana Allah yang maha kasih itu? Saya harus bocorkan, ini step pertama saya ya. Begitu. Jadi artinya, kalau dia menggunakan strategi, kita harus mampu membaca strateginya, polanya. Ya, dia nggak jawab itu. Kalau begitu, katanya Allah maha kasih. Di mana kasihnya kalau Allah menciptakan Zuma untuk mati? Makanya dia coba bisa bertanya, di mana? Balik bertanya dia, di mana Allah menciptakan manusia untuk hidup kekal? Gitu kan? Dia nggak bisa jawab itu. Memang itu tujuan pertanyaan saya. Ya, begitu sobat. Jadi kalau saya membuat kekeliruan, bisa saja. Tetapi tentu saja kalau kita berbicara strategi bisa saja keliru. Mungkin lawan bicara kita atau kalau dalam peperangan, jika musuh atau lawan telah tahu strategi kita, maka kita akan sangat mudah dikalahkan. Tetapi ingat, kita sebagai orang Kristen itu sifatnya defensif. Makanya saya jarang sekali menggunakan namanya mirroring. Saya lebih kepada defensif. Tetapi ingat, dengan cara defensif, lawan kita bisa tunduk. Itu yang terjadi sekarang di perang Ukraina. Ya, mereka bertahan, tetapi sekarang mereka mulai membuat Rusia kewalahan. Mereka sudah mulai diserang sekarang posisinya. Jadi tidak selamanya ofensif itu yang menang. Ya, defensif juga itu bisa menang. Tidak selamanya penyerang, penjaga gawang itu bisa menang. Ya, selamanya juga yang si penendang itu bisa menang, tetapi bisa juga penjaga gawang bisa menang. Karena peluang itu tetap ada. Nah, sekarang bagaimana kita tahu peluangnya itu? Kita harus tahu pola. Kita tahu bagaimana strategi lawan. Saya sudah bocorkan di sini ya teman-teman. Makanya strategi saya di pertanyaan itu. Kalau dia masuk dalam pertanyaan saya, maka saya sudah tahu arah selanjutnya. Jadilah penggiring yang baik. Penggiring bola yang baik. Karena biasanya kita dipaksa untuk mengikuti pola mereka kan. Saya nggak mau begitu. Apalagi dengan diskusi loncat kodok. Semua ayat disebutkan, nggak tahu mau dikemanakan gitu diskusi. Bang Suma, pada kesempatan ini saya berterima kasih Anda mau ternyata mengikuti ya apa yang saya sampaikan. Saya akan ke Komal Anda. Nggak perlu, kalaupun kamu berani di sini, saya salut ya. Berarti Anda itu seorang punya mental lah. Ya, punya mental, punya kemampuan untuk masuk di Komal saya. Tetapi enggak, saya memanjakan kamu ya. Saya akan ke Komal kamu. Tetapi berikan pernyataan bahwa kamu mau berdiskusi dengan saya secara elegan.
Ya, saya akan ke kamu. Cuma, jadi kalau saya mundur tadi teman-teman, tadi malam, saya menyampaikan permohonan maaf kepada teman-teman yang ada di Komalnya ya. Saya harus sudahi, karena saya tidak mau mendengarkan kata-kata kalimat yang gorok-gorok itu. Ya teman-teman, itu kan nggak patut gitu ya Bang Suma. Nggak patut itu Bang. Kan saya sebelum berdiskusi saya sudah mengingatkan lagi teman-teman. Supaya kita berdiskusi dengan elegan. Oke, saya pikir itu dulu yang dapat saya sampaikan. Silakan teman-teman menanggapi ya. Silakan. Ya, Pak. Jadi saya menyampaikan ini hanya untuk berdasarkan kasih saja, Pak. Ya karena kita seiman, Iya. saya punya tugas untuk saling menasehati. Mau diterima terima kasih, puji Tuhan, mau tidak ya semoga Roh Kudus melingkupi Bapak dalam berdiskusi itu. Itu saja. Kalau udah Roh Kudus yang bekerja ya pasti ya bisa Ya, bertahan. terima kasih nasihatnya. Cuma saya sebagai teman seiman ya menasehati saya ke sana. Kalau mau dia suruh ke sini. Gitu loh. Iya, terima kasih malaikat kamu. Tetapi Itu dia, mungkin Pak. malaikat ngerti juga kan motivasi saya. Ada teman-teman Kristen, anak-anak kita di situ. Harus ada balance. Ya, tetapi saya di situ bukan untuk ya mempertanggungjawabkan iman saya sebagai seorang apologet kan. Saya ngaku apologet, bukan debater. Makanya saya tidak menggunakan atau jarang menggunakan apa yang dikatakan mirroring. Enak jadi dia kan, enak jadi teman-teman Muslim kan. Coba tanya ke dia atau teman-teman Muslim yang berdiskusi dengan saya. Apakah pernah saya melakukan mirroring? Mengutip ayat mereka? Kalaupun itu terjadi, saya akan tanggapi berdasarkan apa yang mereka sampaikan. Gitu, saya tidak, apalagi mirroring yang sifatnya menyerang, saya nggak pernah lakukan itu. Kalau sifatnya adalah memperkuat atau mendukung logika yang saya bangun, saya ambil. Contohnya, kenapa sih Yesus disebut terkemuka dan di dunia akhirat? Karena kan ada paralel. Tetapi juga bukan saya bertanya, karena dia yang menarasikan itu, baru saya menggunakan itu sebagai cara saya memperkuat logika yang saya bangun. Gitu teman-teman. Karena saya seorang apologet. Saya bukan debater. Saya hanya menyampaikan pembelaan iman saya. Pengharapan saya kepada Kristus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Mungkin Oi bisa, kalau Oi sudah pernah menyimak VT saya dengan Bang Suma. Ya, bagaimana dia bisa mendengarkan dan nyimak dengan bagus, Oi. Ketika saya menjelaskan tentang Allah yang menjadi manusia. Itu sudah poin penting bagi saya. Ya. Ketika dia mengatakan pada saya, ya, Yesus orang benar. Yesus tidak berdosa. Ya, Yesus menanggung dosa. Saya mendapatkan sesuatu loh. Kalau dia berani mengakui di situ. Bahwa Yesus orang benar, Yesus menanggung dosa. Meskipun dikatakan yang paling banyak dosanya. Dalam tanda kutip itu bisa dibenarkan ya. Tetapi dia yang menanggung bukan berarti dia yang berbuat dosa. Dia nyala menanggung dan kitalah yang ditanggung. Itu loh. Itu ada di VT-VT saya. Ada juga di VT mereka. Bahkan ketika dia bertanya pada saya teman-teman ya. Ada di VT-VT mereka itu. Saya tidak tampilkan di komal saya. Tentang dia bertanya, bagaimana kamu ya? Dia bilang selalu saya pendeta. Saya sudah berusaha menjelaskan, tetapi oke lah. Saya menjadi pendetanya Bang Suma dan pendetanya teman-teman Muslim. Ya, oke. Karena dia bertanya begini, bagaimana kamu pendeta? Kalau kamu mati kemudian ditanyakan oleh Yesus, Yesus pernah ke? Apakah saya pernah mengajarkan dan menyampaikan ke kamu saya inilah Tuhan? Dan lain-lain. Nah, ketika saya menjawab, ya diberikan peluang menjawab, saya katakan, dalam iman Kristen,
Tidak ada lagi ketika orang yang sudah mati ditanya-tanya apa agamamu, ya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Seolah-olah Tuhan itu nggak tahu selama manusia hidup itu dia beragama apa, ya, dia menyembah siapa. Artinya kalau masih ditanya lagi ketika sudah mati, yang dikatakan alam kubur, bahkan dikatakan ada siksa kubur, pasti kan Allah seperti tidak tahu dong. Kalau masih diulangi lagi untuk bertanya seperti itu, ya, itu mereka kutip utuh teman-teman. Silakan, saya tidak tampilkan di komal saya, ya. Jadi itu poin-poin yang saya dapat. Saya bukan cari kalah menang. Saya juga tidak takut kalau itu pun dipermalukan. Kalau disebut seperti itu, ya. Kenapa? Memang itu harus terjadi pada setiap orang Kristen. Dipermalukan itu masih bagus. Tetapi saya rela dipermalukan untuk saya menyampaikan kebenaran tentang Kristus Yesus. Saya rela dipermalukan atau dihina apapun, ya, kalau itu harus terjadi untuk menyampaikan pengharapan saya kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saya daripada kematian kekal. Gak ada artinya bagi saya soal kata hina, karena Kristus pun rela menjadi hina karena Dia mencintai kita. Silakan teman-teman. Halo, monitor. Masih ada yang mendengarkan? Masih. Lanjut Pak, lanjut. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Sudah maaf kalau tadi saya harus selesaikan narasi saya, ya. Jadi teman-teman, terima kasih sudah mengkritik saya. Ya. Saya terima itu sebagai suatu pembentukan bagi saya, ya. Saya perlu dikritik teman-teman. Saya perlu diingatkan. Ya, saya banget. Oh, udah lama kalian mengenal, ya. Gitu. Maju terus Pak Leo, jangan mundur Pak Leo. Ya. Maju terus Pak Leo, aku dukung Pak Leo. Kalau bisa Nah, mah Pak, Tuhan kan diskusinya harus tuh siap. di Komal yang ada moderatornya, tidak berpihak, netral, itu penting. Ya, ini sedikit, ya mungkin kita sharing-sharing di sini. Yang kedua, Ya. bagaimanapun juga kita harus mempersiapkan senjata-senjata iman, kan begitu, ya. Karena kita ini mau berperang nih, berperang iman. Dan selanjutnya juga, saya itu jadi gini, kita nggak mau sebuah diskusi itu terjadi hanya seperti seorang polisi menginterogasi seorang penjahat. Itu. Ya, jadi Bapak juga silahkan, kita boleh berapologetika, mempertahankan iman kita, ya, memberikan pertanggungjawaban iman. Tetapi di dalam sebuah perdebatan, kita harus juga memiliki pengetahuan tentang lawan. Itu loh. Jadi sehingga kita pun bisa membalikkan pernyataan-pernyataan itu di dalam iman mereka, gitu. Kalau hanya sekedar orang Kristen yang ditanya terus, itu bukan diskusi, bukan debat itu namanya, tapi interogasi, kan gitu. Karena Jadi yang sering terjadi itu, kalau Pak Leo masuk ke komalnya si Juma, bagaimana dong? nah silakan aja, enggak masalah, itu semua orang punya hak. Tapi Pak Leo juga setidaknya harus memiliki pengetahuan yang lumayan mumpuni lah tentang iman mereka, mengenai tentang kontradiksi di dalam iman mereka, gitu loh. Berarti Pak Karena ini Leo perdebatan. Kalau itu teman-teman, saya tanggapi, ya. Ya, Saya apologet. Saya menyampaikan tentang kebenaran pengharapan saya di dalam Yesus Kristus. Saya jarang menggunakan yang disebut mirroring.
Tadi saya sudah jelaskan tentang defensif dan ofensif. Apa manfaat? Ya. Kenapa saya berpatokan demikian? Itu seorang apologet berdasarkan apa yang dikatakan oleh Petrus 1 Petrus 3:15. Kalau saya telah membuat lawan diskusi saya menjadi sakit hati, saya bukanlah apologet. Apalagi membuat lawan diskusi saya adalah menjadi benci, rasa tidak suka. Saya gagal menjadi seorang apologet. Ya teman-teman, saya bersandar sepenuhnya kepada apa kata Alkitab. Tetapi bukan berarti saya tidak menerima ya cara atau metode diskusi untuk mirroring. Ya, teman-teman, silakan aja dengan metode itu. Saya berpegang kepada Injil, kepada Alkitab. Kenapa? Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kalau Injil adalah kekuatan Allah, kepada kekuatan mana lagi kita bersandar? Teman-teman? Sekali lagi, kalau Injil adalah kekuatan Allah, kepada siapa lagi kita mau bersandar? Itu benar Pak, saya percaya itu ya, dan amin itu Pak. Itu saya percaya, tetapi kan Ya, itu landasan saya. di dalam dunia debat itu kan kita harus bisa melakukan studi perbandingan Pak. Nah, manfaat studi perbandingan ini apa? Untuk membuka pola pikir mereka gitu loh. Kalau kita hanya berbicara, kita diinterogasi mengenai iman, ini iman loh masalahnya gitu loh. Mau dibilang apapun, sejumlah tetap imannya itu ya itu. Tapi yang kita gunakan dengan studi perbandingan ini kan untuk membuka pola pikirnya mereka gitu loh. Misalkan lah contoh satu hal. Mohon maaf lah. Ketika kita berkata, saya pernah bilang begini sama teman-teman yang RT 6. Saya mengenal Yesus Kristus itu melalui firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah kesaksian dari para rasul. Mereka saksi hidup, saksi mata. Seperti yang tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 1. Jelas ada saksinya. Tapi mereka lebih mempercayai yang tidak ada saksinya. Itu kan pemikiran mereka. Maka di sini kita harus membuka pola pikir mindset mereka. Anda lebih percaya yang ada saksinya atau yang tidak ada saksinya? Contohnya seperti itu. Karena kalau contoh lah perdebatan yang sudah Pendeta Esra Soru dengan Donitan, saya lihat bukan perdebatan, tetapi sebuah interogasi mengenai kekristenan gitu loh. Benar kita melakukan yang namanya. Oke, kalau selama saya berdiskusi ya dengan teman-teman Muslim, saya tidak pernah mendapatkan posisi itu. Ya, jadi kalau misalkan kalau mau berbicara tentang oke, saya pinjam ya, diinterogasi. Makanya jangan pernah terjebak di dalam posisi ketika kita diinterogasi. Kita harus keluar dari posisi itu. Ya. Kalau kita mau defensif, jangan kita justru terjebak di dalam strategi kita sendiri. Kita harus keluar justru dari, kalau kita terjebak dalam situasi seperti itu. Nah, makanya teman-teman, bukan saya sok nalar, bukan. Saya harus membaca situasi, aduh saya terjebak ini. Nah, otomatis kemampuan kognitif saya akan bertanya, sekaligus memberikan jawaban. Bagaimana saya akan keluar jika kita terjebak? Ya, nah makanya hati-hati supaya tidak terjebak di dalam posisi sebagai yang diinterogasi. Ya teman-teman, nah soal pemahaman dalam iman mereka, saya sampaikan di sini teman-teman. Saya bukan cuma online begini. Saya pernah diundang ke sebuah masjid. Ya,
Saya bawa teman. Dan kita dialog secara offline. Jauh lebih bagus sebenarnya kalau kita offline. Nggak mungkin ada keluar kata-kata yang menyerang pribadi kan, seperti yang dilakukan Suma. Kalau saya balik menyerang dia akan malu habis-habisan di Suma itu. Ya teman-teman, kalau saya menyerang pribadi dia saya jamin akan saya membuat dia malu, betul-betul malu. Gampang. Saya semulanya pertama kali menggunakan masker ketika diskusi dengan dia. Kemudian saya lepaskan. Ya. Kalau saya menyerang pribadi dia, saya akan membuat dia malu habis-habisan. Tapi saya tidak lakukan. Saya tidak pernah membuat dia menjadi malu. Justru pernah saya mencoba menolong dia supaya tidak malu dengan pernyataan sendiri. Coba teman-teman ikuti loh, ada videonya. Suma dan istri tetangga. Karena dia menganalogikan, ya, bahwa untuk mengetahui bahwa untuk meyakinkan bahwa masakan istrinya adalah paling lezat, dia harus mencicipi masakan yang lain, istri tetangga. Logis nggak? Bagaimana dia mau menilai masakan istri tetangga dengan ukuran masakan istrinya? Dia mengatakan, mencoba membalas, iya, nanti kalau masakan istri tetangga lebih enak, makanya saya akan mengingatkan masakan istri saya. Bagaimana mungkin itu terjadi, teman-teman? Dia menganalogikan itu seperti iman. Nggak logis kan kalau dia mengimani, ya, yang diimani oleh orang lain, tetapi dia mencoba mengukur dengan imannya sendiri. Itu. Logis nggak? Nggak Saya masuk. pernah diskusi soal itu, saya katakan kepada dia, Nggak masuk Bang Suma, itu nggak benar, salah. Bukan cuma salah, salah total. Ada di videonya, silakan. Artinya saya mencoba menyelamatkan dia dari penggunaan analogi yang keliru. Justru saya mau menolong dia, bukan mempermalukan dia. Saya nggak punya hati untuk mempermalukan lawan diskusi saya, teman-teman, ya. Nggak. Silakan aja kalau yang lain, teman-teman muslim ingin mempermalukan saya. Dia menyerang pribadi saya tadi malam. Teman-teman muslim yang typing ya. Saya sangat gampang untuk mempermalukan si Suma. Kalau dia menyerang pribadi, ya, sangat gampang bagi saya. Mau tahu jawabannya? Teman-teman mau tahu jawabannya? Tapi nanti aja. Makanya saya katakan jangan coba-coba lagi menyerang pribadi, karena itu bukan bagian daripada diskusi yang baik, apalagi disebut elegan. Saya setuju itu Pak. Oke, terima kasih Nelson. Saya setuju. Bagaimana dia mau mencapai parameter ini? Dia ambil ala masakan istrinya. Logis Kurang bagus. Nah itu udah kan soalnya tadi mereka tuh berpikiran tidak logis, Pak. Iya, tapi jangan diserang pribadinya. Itu maksud Pak Leo. Iya. Itu yang memang sering terjadi tuh seperti itu. Nah, kadang kita yang berapologi dari pihak kita Kristen ada sama-sama kami masuk di Komar RT sebelah. Gara-gara dia menghujat, akhirnya dia dimaki. Terpaksa saya naik, baru saya betulin. Kan memalukan itu. Apa kata saya pertama? Maaf Pak, itu bukan seperti ajaran Yesus. Belum lagi kasih salap, udah menghujat dia. Tidak. Jadi setelah kami berkomunikasi, enak, tak ada hujat menghujat. Ada 6 orang mereka lawan saya di situ, tapi tak ada. Apa katanya sama saya? Pak, coba kasih dasar-dasar ajaran Yesus itu kepada kami. Singkat ku jawab,
ajaran itu bagi kami hanya satu kuncinya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri dan kasihilah Tuhan Allahmu. Itu aja. Disingkat katanya kasih. Itu ajaran inti daripada kekristenan, aku bilang. Enggak bisa dibolak-balik lagi. Dia tidak bisa lagi dia bantah. Baru ditanya yang satu, apakah Bapak anggap Yesus itu Allah atau ini begitu? Kuterangkan, hanya 2 kalimat 3 kalimat udah diam, nggak bisa digugat. Karena saya tidak menyerang pertanyaannya itu, ku bilang dia bodoh, ku bilang dia goblok. Apa ku bilang? Itu pertanyaan yang bagus, tetapi memang kata abang yang satu tadi, kita juga harus memiliki pengetahuan untuk menjawab. Kita juga jawab, kita juga jaga kata-kata kita agar tidak melebar. Kita kunci setiap kata-kata itu agar tidak melebar kemana-mana, sehingga bisa ada kesimpulannya. Saya suka sama Pak Leo ini, saya suka tidak menyerang dan tidak mau melebar kemana-mana itu, dan mempunyai kesabaran. Saya suka itu, Pak. Oke. Yes, terima kasih. Saya setuju dengan Bapak di dalam berapologetika kita harus dengan rendah hati dan menghormatkan, begitu, betul nggak? Dan juga kasih. Saya setuju, Pak. Namun kasih itu bukan hanya yang iya saja. Tidak. Karena Alkitab katakan gini. Kenapa saya kadang-kadang suka membalikkan pertanyaan itu ke dalam iman mereka? Karena ini kan bicara tentang perdebatan ini kan sebagai ilmu perbandingan, dan kita bisa melihat pola pikirnya masing-masing antara dua pendebat itu. Karena kenapa saya lakukan itu? Karena siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Kasih itu bukan berarti harus kita bernegosiasi dengan dia, iya saya tidak, tapi kasih minus hukum sama dengan liar. Itu loh, Pak, maksud saya. Maka sebab itu di dalam sebuah perdebatan itu nggak bisa terjadi seperti si A menginterogasi si B, tetapi harus ada apa istilahnya, ya saling serang. Itu wajar di dalam dunia perdebatan. Ini bicara iman masalahnya, itu penting. Iya penting, Pak, tapi jangan duluan kita menyerang. Oke. Jadi Jika teman-teman seandainya- kalau Ya kita nggak menyerang gini, maksudnya Pak, tapi kan kita memberikan. Silakan, Pak. Oke. metodenya memang bisa berbeda, ya. Itu kan metode, itu strategi ya, boleh dikata begitu ya. No problem teman-teman ya. Tetapi saya tetap berpijak ya dengan kata apologia. Apologia. 1 Petrus 3:15. Itu kalimat pertama aja, kuduskanlah Kristus di hatimu. Kuduskanlah Kristus di hatimu. Ya, untuk menyampaikan pengharapan kita kepada Kristus. Nah, caranya berbeda-beda, termasuk adalah kalau kita mau mirroring. Tetapi pun kalau kita mirroring, jangan lupa tujuannya. Tujuannya apa? Menyampaikan pengharapan yang ada pada kita tentang Kristus yang menyelamatkan kita. Itu poin yang tidak boleh bergeser. Tujuan yang telah ditetapkan. Seperti seorang pemanah yang memegang anak panahnya, ketika busurnya ditarik dengan anak panah, maka dia harus fokus pada tujuan, sasaran. Sehingga harus tepat sasaran. Fokus. Ya teman-teman. Strategi boleh berbeda, tetapi tetap fokus pada tujuan. Nah, di sini ada teman-teman yang mengatakan, ada yang typing ya di bawah Pak Ali Malinoy. Bukan nyerang, Leo, nggak bisa nunjukin data. Dari awal perbincangan saya sudah menunjukin data untuk memperjelas narasi saya. Ya, mungkin kamu kurang mengikuti dengan baik. Bahkan 2 kali saya sebutkan. Apa itu? Bertolak daripada Roma 3:23 dan Roma 6:23. Sumamu yang nggak jawab, saya diciptakan untuk mati. Coba teman-teman nonton videonya. Nah, kejam dong Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia, tetapi diciptakan untuk dimatikan.
Tidak. Saya tanya, gimana dengan Allah yang Maha Kasih itu? Ada di mana kalau dia menciptakan Anda untuk dimatikan, untuk dibinasakan? Nggak jawab kan dia? Kecuali disusul dengan pertanyaan. Tunjukkan pada saya. Nah, di situ mulai keluar potong-potong itu. Ya, kalau Allah di Alkitab ada menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia untuk hidup kekal. Saya kan baru buka ayat di kitab Kejadian. Tetapi diulang-ulang kata itu ya, Bang Ali. Kalian kalau Bang Ali menonton tadi malam, pasti tahu itu. Dia nggak jawab, tetapi malah menyodorkan pertanyaan yang lain. Diskusi kayak apa itu? Clearkan satu pokok masalah, nanti kita pindah pada masalah yang berikutnya. Supaya dari sekian banyak teman-teman yang mendengarkan itu akan mendapatkan edukasi. Tetapi kalau satu belum selesai, kemudian berloncat pada pertanyaan yang lain, nggak clear-clear dong. Nah, betul Pak. Diskusi seperti itu. Nggak fokus kepada yang inti yang mau dibicarakannya apa. Iya. Oke, betul. Makanya dia Sementara takut sama sama Edis. Itu. Karena Edis itu fokus. Kalau saya teman-teman bukan soal takut dan nggak takut. Maka gini, karena mereka suka begitu, pindah-pindah. Nggak fokus. Memang semua, bukan cuma semuanya. Tapi yang ada yang bagus kok, saya suka. Mungkin, tapi dia perempuan. Cuma mulutnya keterlaluan. Ya, betul. Pernah kejumpa. Mulutnya keterlaluan. Jadi saya katakan, saya nggak mau meladeni perempuan yang mulutnya bahas selangkangan terus. Ya, cocok itu Pak, cocok itu. Cocok itu. Banyak Saya merepek. nggak meladeni. Marah dia. Dia bagus kok kalau membuat satu statement ya. Bagus. Saya suka kok di cara atau pola dia berpikir. Dia masih jauh lebih bagus dibanding dengan yang lain. Masih jauh lebih bagus kalau saya melihat dalam pola berdiskusi. Dia betul-betul ya, kalau saya mau bandingkan dengan Zuma, masih si wanita ini lebih bagus dalam membangun narasi. Tetapi kalau saya bicara logika, Bang Zuma itu ada kelebihannya di situ. Tetapi yang saya sayangkan ketika dia membuat narasi itu atau bertanya itu ngalor ngidul, nggak fokus. Saya nggak mau diskusi yang nggak fokus. Ya, termasuk dengan si loading, termasuk dengan Papi Gembala, ya, selalu kesana kemari. Tetapi belakangannya mereka mulai bagus teman-teman ya, mereka mulai memperbaiki polanya. Saya suka itu. Ya, saya apresiasi itu. Si loading udah mulai bagus gitu. Meskipun semua yang dikutip adalah Alkitab. Alkitab. Sebenarnya gampang aja untuk melumpuhkan itu. Ya, kenapa sih kalian mau ngutip-ngutip ayat Alkitab? Kenapa sih? Apakah kalian udah nggak yakin, udah nggak pede dengan Quran kalau begitu? Sehingga yang kalian mau bahas tentang Alkitab. Oke, di sini ada Bang Suma. Ya, selamat siang Bang Suma. Semangat siang. Jadi gini. Saudara saya Pak semangat Pendeta Edi, gimana curhatnya? Udah selesai belum? Sudah. Udah. Bisa dilanjut? Bukan curhat Bang Suma. Iya. Bisa dilanjut tema kita? No problem. Oke. Enggak masalah, bentar, jangan dulu ke situ ya. Bisa dilanjutkan. Oke. Bahkan saya sangat siap untuk itu. Ya. Oke. Tapi begini dulu Bang Suma ya, saya mengklirkan yang tadi malam. Ya, karena saya banyak diserbu, ya, diserbu lewat DM itu ya. Wah lari. Jadi mereka mengikuti narasi Bang Suma lari. Apakah saya lari? Enggak lari, Saya tapi pergi meninggalkan ini Komal. Karena nggak sanggup membuktikan data di mana Adam dicipta untuk kekal di Eden. Dan saya rasa Kamu mau jujur Bang Suma? Dan saya rasa kali ini juga akan terulang jujur di sini? lagi. Tapi jangan lari dari Komal sendiri ya Bang ya. No problem. Iya, silakan.
Enggak, jadi jangan dipotong dulu kalau saya ngomong. Kalau di komal kamu kan saya mencoba berusaha untuk bersikap kondusif. Jangan bawa pola itu di komal saya, Bang. Oke. Apakah Bang Suma mau jujur? Saya tidak membawa dalil. Enggak ada Ketika Bang dalil. Suma bertanya, meskipun Bang Suma enggak menjawab pertanyaan saya, ketika saya bertanya, apakah Bang Suma diciptakan untuk mati? Kejam dong. Allah kalau lalu di mana kasih dia menciptakan Bang Suma untuk dimatikan? Bang Suma kan nggak menjawab itu, tetapi menyodorkan pertanyaan baru. Ya, di mana Allah menciptakan manusia dalam kekekalan? Saya lagi mencoba menjawab pertanyaan Bang Suma. Saya mencoba memanjakan Bang Suma untuk ngikutin maunya Bang Suma. Tetapi apa yang narasi yang Bang Suma katakan? Potong-potong leher. Kalau ada Apakah dalilnya. saya mau ladeni itu, Bang? Enggak, kalau ada Itu dalilnya. berulang-ulang ada rekamannya, Bang. Tar, jangan dulu. Tar. Saya mau clearkan, ya, biar dapat jawaban yang benar. Apakah patut ada pertontonkan itu di hadapan ribuan pengikut Anda? Yang pengalaman setiap orang yang lobang. Ya, kenapa sih harus motong terus? Kalau ada dalil, Bang. Motong leher segala macam. Enggak apa-apa kalau ada dalil. Saya kan lagi menjelaskan dalil. Nah, mana dalilnya? Buka rekamannya dong. Dalilnya sekarang di sini Saya saya lagi tunggu. baru mau menjelaskan di kitab Kejadian, kan Bang Soma? Oke, sekarang Sementara di sini saya aja dalam posisi dibuka menjelaskan, dalilnya. kan? Ntar dulu, Bang, kita clearkan dulu sikap Anda tadi malam. Saya butuh kejujuran Anda. Ya, saya lagi menjelaskan. Saya mengatakan itu karena itu upaya Anda untuk menghindari apa yang saya tanyakan. Anda tidak menjawab, tetapi membuat pertanyaan baru. Sementara saya menjawab pertanyaan Anda langsung timpa dengan potong-potong leher itu. Itu saya nggak terima, Bang. Ya, Oke, boleh. apakah wajib Anda mempertontonkan itu di hadapan ribuan dari pengikut Anda? Saya tanya dulu, apakah itu benar? Iya, benar saja, nggak apa-apa. Sekiranya Anda mampu menunjukkan Berarti dalil. Anda- Tapi kan nggak ada dalilnya, Tanya Bang. dulu, gampang. Dalil gampang, Bang. Dari tadi Dari awal malam. juga saya bicara Anda kan saya menyatakan, saya memberikan dalil dari ayat yang saya gunakan. Jangan katakan ada kalau nggak ada, Bang. Roma 3:23 dan Roma 6:23. Apa itu bukan dalil? Tuhan, Bang, bukan Paulus. saya mau Yang saya mempertegas minta sikap saya Tuhan, dengan Bang Suma. bukan Paulus. Dengar Bang Suma. Apakah sudah bertuhankan Paulus, Jangan Abang lari, ini? jangan bawa Paulus. Lah, Roma Kenapa itu memang dengan Paulus. Nanti saya jawab itu ya. Mana dalilnya Tuhan menciptakan Saya tanya. Adam untuk Bentar. kekal di Eden? Bang, clearkan dulu pertanyaannya. Mau gentle di sini enggak? Iya Allah ya Karim, masih muter-muter juga. Mau Semalam, gentle enggak? semalam itu begitu terang saya Saya katakan. tanya, kamu bilang benar. Apakah benar itu menurut, bentar Bang Suma, bahwa benar kamu mengatakan bahwa narasi potong-potong itu benar? Iya. Saya tanya, Saya apa itu katakan, benar menurut apa keimanan perlu kamu? saya ulangi di sini? Benar? Oh, Iya. jadi iman kamu mengajarkan begitu di kota Anda? Jangan bawa iman saya. Saya pribadi Lah, mengatakan. kamu katakan benar. Kita bicara tentang iman. Abang, Ya. kalau Kita pendeta bicara tentang Edi iman. Leo Apakah mampu itu menunjukkan iman Anda? menunjukkan dalil Eden dicipta untuk kekal di Eden, saya katakan saya ikhlas ambil kepala saya, leher saya potong kalau ada dalilnya. Mana dalilnya? Saya kan lagi menjelaskan dalil. Itu aja terus. Udah urusan ambil kepala, stop. Ya, Bang Turunkan Suma. itu. Oh, Udah jangan teroris gitu. itu, turunkan itu. Jangan. Nggak Sudah nggak apa-apa. benar itu. Oh, Saya mau Udah Mana potong mana kepala katanya. dalilnya? Udah turunkan. Itu nggak benar itu. Ada dalil nggak? Jangan Banyak jangan gitu dalilnya, dong. ngomongnya. Bang Suma. Turunkan Dalil itu. juga lu nggak bakal percaya, Juma. Iya silakan dalilnya mana? Jorok Kan kali. gitu. Dalil banyak. Nah, satu aja saya minta. Ya. Ngomong Satu potong aja. kepala. Dengar ya. Satu Bukan dalil mau saya mengatakan- minta, mana dalil? Turunkan aja dia. Teman-teman, tolong Apa potong tenang dulu kepala, dong, potong ya. leher. Nanti saya berikan kesempatan ya. Kan itu yang sering kali Tolong hargai mempraktekkan. dia juga ya, teman-teman. Silakan, Meskipun tolong dia dalil. kasar, sarkas. Kok suka jadi saya maki-maki, kasar sih? Ya, suka menista. Kok jadi saya Tetapi kita tetap menista hargai sih? dia. Anda Udah, yang Bang, menista kita clearkan Adam, dulu sama Anda yang Bang. memfitnah Adam. Gitu.
Mana dalilnya Adam hidup Turunkan kekal aja di itu, Eden? udah potong leher. Nanti bicara kita tentang firman Allah, dia bilang potong leher. Kejadian 2 ayat bilang 16 aja. sampai 17. Jadi gini Turunkan Bang aja itu. Suma. Potong leher. Dalilnya Kapan? di mana? Ada dalilnya Juma, tapi kalau dijelasin Ya, kalau nggak mau gini aja, dijelasin. Di mana? Di mana? Di mana Adam dicipta di Eden teman-teman untuk ya. kekal di sana? Silakan. Cerita. Oke, kita Yang lain baca tenang. kejadian 2 ayat 16 sampai Iya. 17. Pada tamu kita Silakan. ya. Silakan Anda bacakan. Ya. Enggak apa-apa. Bentar, sabar dulu teman-teman. Sabar dulu ya, teman-teman. Ya, enggak apa-apa. Ya. No problem, teman-teman. Coba kita bersikap sopan dengan dia. Kita tunjukkan kita itu berbeda dengan Komal dia. Ya. Siapa Leo? Bang Leo. Oke. Shalom Bang Leo. Ya, shalom ya, damai di hati ya. Di sini ada Bang Suma ya. Bagus ya. Berarti kamu punya mental Iya. yang saya harus patut akui. Tapi ya. gini Bang Leo, izin ya Kamu Bang. mau naik Izin ya ini. Bang. Memang di Islam diajarin tebas leher Bang. Ya udah turunkan, turunkan. Ngeri, nggak ada di. Enggak, iya. Agama Semua kita betul itu. turunkan. Udah enggak usah bahas Berbunuhan. itu teman-teman. Udah berbunuhan Saya itu. coba mempertegas pertanyaan dia gitu ya. Itu Cuma tantangan loh itu. Enggak usah bawa Itu tantangan loh, tantangan loh itu. saya Al-Anfal 12 kalau Ngeri, Yesus nggak suka saya bicara potong leher. Itu Tuhan Yesus nggak tantangan, ngajarkan nggak usah seperti lebay. itu, Itu kan Bang. ajaranmu, bunuhlah segala apapun yang Nggak ada bernapas. Bang. Itu kan Lebay lah, ajaranmu. Pernah dibunuh, Bang. Saya tanya siapa yang Wah. dibunuh? 350 tahun Kristen menjajah Di mana? melakukan Di mana? pembunuhan Enggak, Tab. Yang dibunuh siapa? Pak Leo, di udah Nusantara turunkan itu. Al-Anfal. di Itu merusak Makassar komanmu, turunkan di itu. Makassar Enggak, ada enggak apa-apa, pemakaman teman-teman, enggak apa-apa, 40.000 tenang. jiwa, Ya. satu pemakaman pelakunya Osama bin Kristen. Laden. Osama bin Laden Itu. contohnya itu orang bagus. Orang Oke, sekitar teman-teman, Bang. sabar. Sabar, sabar, Jahat teman-teman. kali Ini ini. Beliau orang. boleh nggak diturunkan Enggak, aja izin semua bawa ini ajaran teroris di dayang-dayangnya? sini, jangan bawa ajaran Diturunkan teroris kita di sini. berdua. Jangan bawa Di ajaran Komal teroris saya. di sama Kristen. Seperti orang di di Komal sekitar saya, Mereka kita juga cuma takut berdua. saya gitu loh, ya. Yang lain boleh nggak Makanya tadi saya diturunkan? katakan, Kata-katamu. biarlah saya Yang lain, menuju ke agama Komal Kristen kamu. itu berdiri di atas Oke? pembunuhan, tahu Kamu kamu? jangan nodai Komal saya dengan Tidak kamu ada mengatakan Kristen itu tadi berdiri ya. di atas pembunuhan kepada anak Maria. Catat itu. Zuma. Kalian selamat karena mengorbankan gini, darah gini. manusia, Zuma. paham? Kamu Jadi nggak jangan mengerti. lebay, jangan Setelah lebay. setelah Tanpa bagindamu darah meninggal. Yesus Sebentar. kalian tidak selamat. Catat itu, kalau jangan di lebay. sini, Enggak, Turunkan ketika aja itu Pak Leo, Nabi turunkan, meninggal, turunkan, Seperti turunkan, Komal turunkan, Anda. turunkan Ketika itu. Nabi Silakan, meninggal. silakan saudara turunkan yang lain. Kepala orang Jangan membunuh. nodai. Aduh. Enggak, Oke, ini bahaya fakta ini ya. sejarah yang Turunkan harus yang lain. jujur. Bukan Turunkan semua yang jujur lain, ini. silakan. Nah, sebenarnya ada Ketika beberapa Nabi teman yang meninggal, minta dia. apakah ada bunuh-bunuhan di Islam, Bang? Turunkan, Aisyah turunkan, dengan turunkan yang keturunannya lain. ini, pamannya, Turunkan yang Enggak, Bang, lain. jujur Bang. Setelah Nabi Turunkan meninggal, yang apakah lain. ada pembantaian di situ, Bang? Turunkan Cucu yang Nabi pun lain. dibunuh. Bang, jujur Bang. Kristen juga Anda harus jujur, berdiri Bang. di Udah, atas bagus itu turunkan. pembunuhan. Enggak, Ahmad jujur, Komal Bang. Bang Leo. Ketika Nabi meninggal, Jangan naikkan terus. Oke teman-teman, Turunkan ini yang sejarah, ini lain. sejarah ini teman-teman. Ketika Sabar, Nabi teman-teman. Muhammad meninggal, apakah habis itu nggak ada Protestan bunuh-bunuhan? Katolik Bagus juga gitu. bunuh-bunuhan. Enggak, sebentar, Nggak Bang. usah lah. Jujur ya. Setelah Nggak Nabi usah memotong, lah. apakah nggak ada pembunuhan Lari habis-habisan, Bang? masuk ke Yang tema mengerikan, itu Bang? tema lain. Itu Eh? tema lain. Kita akan Tema bahas apa? Anda siapa takut? agama Anda takut? kejam. Anda takut Enggak ketika dong. anaknya Fatimah dibantai? Enggak. Sama Cucu sekali Muhammad enggak. dibantai, Anda takut? Sama Ini sekali Al-Anfal, Bang. tidak. Sama sekali tidak. Ini Kristen ajaran lahir. Al-Anfal, Bang. Kristen lahir di Al-Anfal Indonesia 12 membuktikan karena ya. pembunuhan, Ketika karena Muhammad penjajahan. meninggal, ya. Agama Pembunuhan Anda antara lahir di pamannya, Nusantara ini ya, karena dengan penjajahan, mertuanya. karena Tenang di sini dong, ya. pembunuhan. Tenang. Jujur, Cuma Bang. tenang dulu cuma. Teman Zuma Anda nggak suruh jujur, Bang tenang. Leo. Kenapa Bang jadi Leo. saya yang Anda Zuma suruh nggak tenang? jujur ini. Turunkan yang Ketika lain. Nabi Tunjukkan Muhammad kualitas kamu. meninggal, Turunkan yang Metong. lain. Ya. Apakah ada pembantaian, Turunkan Bang, yang di situ? lain. Ya tenang aja. Jujur, Kamu Bang. dengarkan. Jawab saya, yang jawab saya. Dengarkan aja. Oke Ketika teman-teman, saya berikan Muhammad mati, kesempatan. apakah ada Turunkan pembantaian yang setelah itu, Bang? Turunkan Halo, yang Bang. lain. Saya tidak dapat melakukan itu Bang. Kenapa, Bang? Anda takut? Turunkan. Kenapa Kita diulang-ulang berdua di kalimatmu, Zuma? sini. Zuma, kenapa Turun. diulang-ulang kalimatmu? Turun, Kenapa diulang-ulang turun, kalimatmu? turun, Apakah saya turun, salah? turun, Apakah narasi kan saya yang salah? lain. Turun. Ketika Muhammad mati, apakah nggak ada pembantaian setelah itu?
Yesus mati karena pembantaian malah. Saya tanya nabimu. Saya tanya Cucu Yesusmu. nabimu, cucu Saya tanya Muhammad, Yesusmu. Fatimah versus Asia, Aisyah, Dia betul nggak? jadi Tuhan Betul nggak? karena Ada pembantaian. pembantaian selama 300 tahun. Tanpa Setelah nabimu pembantaian, mati, Yesus ada tidak jadi pembantaian Tuhan. selama 300 tahun antara Tanpa mertua pembantaian Nabi dengan sahabat terhadap Nabi. Betul nggak sih? Yesus, Kristen tidak Jujurlah, punya Bang. Tuhan. Jujurlah, Bang. Jujur kau, jujur. Rebutan kekuasaan. Kamu yang jujur. Rebutan kekuasaan dalam Islam Saudara bantai-bantaian. yang harus jujur. Betul nggak? Lo Kristen kan punya jujur. Tuhan Gantian aja teman-teman. akibat 300 tahun. pembantaian. Pak Kris, Gitu pelan-pelan aja, Pak Kris, Pak loh. Kris. Saya berikan kesempatan Pak teman-teman Christian. Tanpa bertanya. pembantaian. Iya, dia jujur. Apakah saya salah? Teman-teman Tanpa tenang. pembantaian, Dicecekkan. Kristen Harus membantah tidak saya. bisa jadi Iya, makanya bantah saya Tuhan. juga. Tidak punya Apakah Tuhan data maksudnya. saya Saya mau lari kalau begitu. Ya turunkan yang Apakah lain. data saya salah? Turunkan yang lain, Bang. Turunkan yang lain. Iya, Saudara, saya salah. Itu dulu. saudara Jangan siapa ini? pengecut. Saudara Kris. Anda jangan Saya pengecut, undang Cuma. kamu ke Komal Anda saya buka- bahas tentang Loh, itu. Ayo buka Komal, saya naik. Iya, Tapi jangan habis ini demikian. ya. Habis ini, Enggak, habis jangan ini. demikian. Udah semua. Diam Udah dulu. semua. Oke, saya tunggu kamu di Komal saya, Saudara Kau Kris. pengecut. Cengeng Juma ya. Habis Oke, ini kita saya buka buka Komal. Komal, Kita kamu buka datang Komal. ke Tapi Komal jangan saya. Saya jangan tunggu. Pelan-pelan, Kris, Pak. Pelan-pelan, Pak Kris. Saya mau Anda ya, saya follow ya. Ya, follow. Kris. Dari tadi Cuma saya cuma berkali-kali oke. loh naik ke Komal Saya cuma, follow. tapi kau pengecut. Siap diskusi. Saya follow Anda, saya follow Anda. Oke. Masih Saya berani follow Anda, nggak udah. sempat. Kawan aku. Diam, diam, Semua- diam, Saya diam, berkali-kali loh masuk Jangan Komal ganggu cuma. Komal Bang Leo. Jangan takut juga teman-teman. Saya tadi Jangan pernah ke ganggu Komal Komal Bang ngomong Leo. tentang pendeta Arom. Tolong dong. Ingat nggak? Kita Kau tuh berbeda dengan penyesal. Jangan, jangan, Di Komal jangan bersama saya Arom. berikan Saya Komal mengungkit ini, Anda loh. please. Saya Oke, mengungkit deh, tentang begini Arom aja. tapi turunkan. Teman-teman boleh tertib nggak? Model Kalau saya begini. Saya nggak tertib. Nah, saya- turunkan Dia yang diulang-ulang, lain, Bang Bang Leo. Omongan dia Atau Pak diulang-ulang, Leo, dia takut. Pak Leo ke Oke. Komal saya aja. Bukan begitu bang. Ya, kau buka Saya juga Komal harus cuma. join. Tapi janji ya. Teman-teman sini. Cuma- Jangan Bang Leo ke Komal saya. Ya udah. Pelan-pelan, Pak Kris. Aku selalu ke Jota, rumah nggak bisa tutup kau Tutup di jawab. sini. Kalau Jangan. Saudara Jangan. Leo tidak sanggup turunkan yang lain, Kita tutup buka di sini, ajaran naik di ajaran Komal sadis saya. ya. Begini ya, teman-teman. Kita buka Iya, ajaran sadis ya benar, temanya ya. Boleh, Dengar boleh, dulu, dengar boleh. dulu. Ya silakan buka semua, saya tunggu. Ya, Saya Bang. buka. Iya, Satu. iya, Saya tunggu. siap, Terang, siap, Bang Suma. siap. Kamu turun buka Komal ya. Ya, sekarang silakan Jangan turun, jangan izinkan jangan saya jangan. di sini Kita diskusi berdua dengan Bang Leo. semua. Ya. Saya Ya, kejar semua. data ke dia, mana dalilnya Semua Tuhan yang Begini aja bang. menciptakan. Nanti saya tadi kan Ada Silakan. dalilnya kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Enggak ada kejadian dong. dua Saya itu kan tidak begitu, ada. Bang. Saya kasih dalil, Lo saya kasih baca dalil, saya makanya, kasih lo dalil. baca, Tidak lo pahami ada ayat itu. kejadian dua itu Bang. enggak ada, enggak ada. Gue bisa Saya jelasin cuma sama jalan lu karena lu untuk nggak nyampe otak. Ya. Enggak ada dalilnya. Kan, teman-teman. Kejadian dua itu Otaknya enggak nggak bercerita nyampe. tentang Jangan begitu teman-teman. Kita perlakukan dia dengan Iya baik iya. teman-teman. Otaknya nggak nyampe diterangkan itu percuma. Oke teman-teman oke. Nanti yang bertanya boleh nggak? Cuma. Iya. Kamu Saya kan kasih pendebat, dalil. Juara. dalilnya Oke, mana? satu-satu ya. Dalilnya mana Satu-satu. Tuhan Dia minta menciptakan ada berusaha namanya. Adam di Eden? Teman-teman boleh nggak Kekal. tertib? Silakan. Oke, Saya berikan saya kasih kesempatan dalil ya. kepada teman-teman untuk Saya- bertanya. Saudara Cuma Leo, nggak datang Saudara loh. Leo. Mungkin kalian udah lama nunggu-nunggu Suma di sini. Saudara Iya, Leo, iya, kan, naik. Saudara Leo, saya datang ke sini karena Anda curhat dari tadi tentang saya. Saya datang minta dalil. Di mana dalilnya Tuhan Elohim menciptakan Adam untuk hidup kekal di Eden? Dalilnya mana? Gitu loh. Baik. Oke, saya bisa jelaskan. Teman-teman dengarkan ya. Yang lain Kalau- nanti kalau- kalian Udah, naik dia di komal bertanya ke saya. Sabar dulu. Yang lain naik di Sabar komal dulu, saya aja. teman-teman. Nah, Komal pengecut, Komal perempuan. Begini bang. Titan Biar sudah saya ikuti runut. Kalau anda follow. membawa. Siapa lagi yang mau ke komal saya? Komal Silakan. perempuan. Komalmu Komal perempuan. Gini ya Bosmu bang. Saya akan perempuan. jawab gampang kok. Itu loh. Sangat Juan jelas. Wo, follow Juan Wo. Itu juga saya Siapa lagi? Tapi begini bang. Siapa lagi? Saya ngikuti Harusnya kalian rajin ke komal saya. pernyataan loh. Coba ya, ini Komal Penakut. Kristen nggak pernah mute loh. Zuma, dengar kopimu ini. Aduh. Adakah kau di mute? Pelan-pelan, Pak. Komalmu Iya, pengecut karena loh. ini karena kita rebutan Iya, kayak Komal menggonggong pengecut, semua. bukan Ya, Kristen. ayo menggonggong Komal Islam, semuanya. Komal Yuk, pengecut. Dari tadi ayo, kau nggak di ayo. mute loh. Ah, Menggonggong Dari tadi semua. kau nggak di mute Jadi loh. begini pakai Monggo, cara monggo, macam terus. ini aku lawan semua dulu. Pancing, Coba Menggonggong aja terus, menggonggong Enggak, aja enggak, terus. enggak, Komalmu pengecut. Saya Ah, ngomong itu. Komalmu pengecut cuma. Dari tadi lo nggak di mute
mute kau. Tapi kalau saya ke Teman-teman sana, boleh tenang. kenapa Ya, di mute? Jo, tenang dulu dong, Jo. Saya Mengecut datang kan? ke sini. Boleh nggak? Hei, Hah? kalau Siapa kau yang berani, mengecut? kau Dari ke tadi komal kau nggak di-mute hostnya saya. loh. Kalau tidak, Cuma berarti saya harus simpan dulu Bang Suma ini. Pakai timer semua, Silakan pakai saudara timer. Ayo Kalau nggak tunjukkan mau mendengar, Pakai dalilnya. timer Simpan dulu, semua, Bang Suma. kau siap lawan Dalil. Saya akan aku. kembalikan dia ke Saya minta sarangnya. dalil. Astaga. Silakan. Coba kau buka komal Suma. Dalil. Ayo kita buktikan siapa yang Saya dulu. Cuma Ini aku mau dalam dalil. Suma mengecut. kau semua, Banci. aduh. Saya Banci, minta coba kau buka dalil komal di Banci. sini. Undang saya. Banci, Atas kau buka fitnahan komal undang saya. kalian. Ayo kita taruhan. Kau Setelah mau di bisa Atas apa enggak? Superboy, setelah di fitnahan Ini dari tadi Superboy, nggak di-mute aku loh ini. udah lama-lama Coba. lama nunggu kau. Atas Iya, fitnahan ayo kau buka kalian komal terhadap semua. Adam, Zuma Banci. bahwa Adam Zuma itu Banci. mewariskan dosa, saya minta dalil. Bukan. begitu. Dalil. Kau buka komal. Dalil Coba. mana? Dari tadi kau nggak Dalil. di-mute loh. Dalil mana Ini dalil? aja lah sekarang. Di mana dalilnya Tuhan menciptakan Adam untuk Ya, saya kekal? sudah dapat teguran lagi teman-teman. Turunkan Zuma. Iya. Buka komal Zuma, Jadi saya tunggu ya. begini, Buka Mulai, komal Zuma, saya tunggu. Saya minta maaf ya. Dalilnya jelas, Karena Kejadian tidak 2 ayat bisa 16 sampai membuat 17. Suma dengarkan dulu. Suma Ya, Semua silakan, begini. silakan. Semua kita Tapi pakai begini ya, timer semua. semua. Pakai Silakan. timer siap Gini ya, kau teman-teman diam dulu, diskusi sama teman-teman. aku Saya udah dapat sekarang. teguran loh berkali-kali nih. Semua. Ya. Gimana? Cuma gini ya. Ini sudah Tema tidak bebas produktif. aja kita berdua Saya kan semua. tadi katakan kepada Naik kamu. komal saya nanti. Saya akan mengunjungi ke komal kamu ya. Teman-teman tahan dulu ya. Ya, Suma. Sudah. Nggak kondusif Host. ya. Saya udah dapat teguran. Oke. Kalau Dan kalau Suma, boleh host, Oke, silakan host, kamu boleh turun nggak aja. ada Saya ruang nggak perlu aku menurun, dengan ya. Suma sekarang? Boleh nggak host? Udah. Nggak kondusif, Pak. Maaf. Udah nggak kondusif. Ya. Waduh. Nggak aku soalnya begini begini Cuma pas saya silakan Suma. Anda turun aja. Banyak kali aku sering bertanya sama Suma, dia nggak bisa jawab. Percaya? Kamu siapa? Saya nggak Iya. pernah ketemu sama kamu, Bang. Pernah di Superboy loh. Oke, gini aja, Bang. Mau layani ya. Mau layani. Oke, satu pertanyaan aja ya, teman-teman. Begini Silakan, Bang Suma, ini aja lah. Bang Suma. Bahkan di Langsung rumah aja, langsung aja pada pertanyaannya. Mimpi Superboy debat sama aku. Singa dapat Yehuda. ya. Yehuda Johan, itu langsung aja aku, bertanya Singa gitu. Yehuda Silakan. itu aku. Saya ke sana baru 2 kali dengan bom dengan Oke, RK. Johan, Lu siapa? saya sebagai host mempersilakan Anda untuk bertanya aja. Satu pertanyaan, silakan. Saya datang Kalau ke sini Bang minta tidak, dalil. Silakan. Begini Bang Suma. Tadi Pak kau Leo. menyentil soal Adam. Saya minta Jangan Bagaimana dalil. kita mau berdiskusi kalau ini udah tidak kondusif? Ya turunkan yang Tadi kau lain. Turunkan dengar yang dulu lain. Suma. Sederhana lu. Ya, mereka teman-teman saya sama dengan Anda. Lu, Suma Gimana dengar Anda dulu memperlakukan Suma. saya minta Dengar pertanggungjawaban dulu, Suma. Anda yang mengatakan banyak dalil. Gampang. Iya dengar Ya dulu udah bilang Suma. gampang gitu. Mana Kamu dalilnya? tahu nggak? Mana? Dengar Oke, dulu begini Suma. teman-teman boleh diam dulu sebentar. Iya, Ya, satu kali oke. aja. Johan, Di Saya dalam yang di baik, dalam ya. Quranmu, aduh. yang melahirkan anak itu Adam atau istrinya? Mana Pertanyaan dalilnya? Mana dalilnya? Iya, Tuhan Man. menciptakan Maka- Adam Astaga, wah. untuk kekal di Satu-satu Eden. kalau satu-satu lah dulu. Saya Bang. nganggap Johan, kau bukan pasti nggak kau akan bukan kondusif siapa-siapa kalau lawan begini, saya. ya. Saya minta Pasti dulu nggak akan tanya. kondusif. Satu Biarlah, dulu biar setelah kita berikan ini kesempatan Bang dulu, Suma aku jawab pertanyaan saya pertanyaanmu. belum dijawab dari Aku tadi jawab malam. pertanyaanmu. Dengar dulu aku ada Pertanyaan saya belum dijawab dari tadi malam. Mana Aduh. dalilnya? Aduh, kita baru ketemu Mana sih menit begini? ini masa Saya aku nggak minta tahu soalmu tadi malam, aku nggak tahu soalmu Di tadi malam. mana aku nggak tahu. dalilnya? Dia Kejadian datang 2 ayat untuk 16 sampai berdialog dengan 17. saya, Johan. Tidak ada itu mengenai tentang istri Adam itu Suma di dalam Quranmu yang melahirkan anak ini Adam atau kualitas istrinya. Bang Leo begini kualitasnya didatangin Bang Leo, begini Bang dia. Pak Johan jangan dulu dong. Tidak tanggung Aduh, jawab gimana dia. sih? Dia Makanya datang lain untuk kali saya jangan gitu curhat loh. bahas saya di Nanti komalnya, saya akan teman-teman saya berikan datang. kesempatan juga. Oh iya silahkan dulu lah. Ya. Sebentar kasih waktu Oke, ya Bang buat Suma, kamu host. bilang saya kan Aku tidak lawan membawa Suma dalil. ya. Jawab dulu Ah, ya. pertanyaan saya. Iya iya. Jangan cuma berbelok-belok Bang Suma. Saya kan jadi begini Bang Suma. Kalau kamu belajar ngerti, kalau kamu belajar tentang logika, ya, Kok logika? kamu Saya pasti minta tahu dalil. apa yang saya katakan ini ya Bang Suma. Ya, upaya Silakan. Anda untuk menghindari pertanyaan.
Loh, saya Ya. menjawab semalam dengan dalil kejadian 6 Kamu nomor menghindari 3. pertanyaan saya. Namanya read hearing, namanya itu Bang Suma. Loh. Ketika saya bertanya, Mana dalilnya? karena kamu menjawab Allah menciptakan Bang Suma untuk mati. Dalilnya Saya ada katakan, jelas kok. Jangan Kejadian loncat, 6 nomor urutkan, 3. urutkan ya. Kejadian 6 nomor 3. Oke, Sekarang saya balik nanya. begini, kalau begitu Allah kejam, di mana Allah yang kasih, Allah yang maha Kenapa kasih itu? kejam? Jawab dulu Bang. Kalau dia Kenapa menciptakan kejam? Bang Suma itu sebagai makhluk yang dikasihinya. Ulangan Nah, karena Allah menciptakan Bang Suma untuk 339. dimatikan. Kejam, kan? Tuhan itu maha Udah dibuat mematikan, Bang Suma, maha ya. menghidupkan. Sudah Ya. dibuat Bang Suma ya sebagai makhluk yang paling mulia. Alah, Tetapi sembarang. dimetongkan. Jawab dulu itu Bang. Saya jawab, kan dari Kejam, semalam kan? saya jawab. Jawab dulu itu Bang, baru saya akan jawab pertanyaan Anda. Ibrani Itu namanya, 9:27 Bang. manusia Namanya diciptakan falasi. untuk Ya, mati itu sekali. disebut red hearing. Asal-asal comot Upaya ayat. untuk Oh, enggak dong, menghindari saya dalil. dari Comot ayat hukuman udah mau dikasih. anjing dialihkan Saya dalil. kepada Ibrani yang lain. 9 Ya. nomor Itu namanya 27. red hearing, Bang. Manusia Dan itulah yang diciptakan falasi yang sering untuk kamu mati. lakukan. Tidak menjawab, tetapi mengalihkan dengan pertanyaan yang lain. Terus saya kasih dalil. Ya. Sekarang gantian mana Bang dalilnya? Suma Adam dicipta untuk kekal mengatakan di Eden. Allah menciptakan Suma untuk dimetongkan. Saya tanya, kalau begitu Allah kejam dong? Katanya Allah maha kasih. Kenapa dia menciptakan Suma untuk dimetongkan? Lagi. Jawab dulu itu. Ibrani Jangan langsung bertanya di mana 9:27. dalil Allah menciptakan manusia untuk hidup kekal. Kamu jawab itu, nanti saya jawab pertanyaan kamu. Begitu dong. Kan diskusi kita sampai di situ. Kamu membuat pertanyaan baru. Sementara yang saya tanyakan tidak dijawab. Saya sudah menjawab dalilnya kullu nafsin. Ya begini Bang, kalau tidak kondusif, Oke, teman-teman, Di mute. oke, sama aku aja, sama aku dulu, host. Udah selesai kan? Udah selesai kan, berikan host? kesempatan bagi dia. Oke, oke. Meskipun dia juga suka mute saya ya. Nah, kan udah selesai. Biar dia jawab dulu Dalil. pertanyaan saya, Johan. Saya sudah menjawab Oh ya, Supaya nyambung. nomor 3. Aku Biar yang dia nggak jawab nyambung dulu ya, ya, ya. pertanyaan saya, Zuma. Begini. Manusia diciptakan untuk mati. Zuma, Sifat mematikan jawab itu ada pertanyaan saya pada tadi Tuhan. malam. Ulangan 32 nomor Apakah Allah 39. menciptakan Semua Suma ayat untuk udah dimetongkan? Elohim maha mematikan. Ah, Sekarang giliran Anda Cara mana? diskusimu bukan Elohim maha begini, mematikan. Suma. Di mana Lebih ada dari Elohim orang maha awam lo. mematikan? Aduh, nggak kondusif. Bang Suma, 32 begini aja, 39. karena nggak kondusif. Tuhan maha Makanya, mematikan Pak. dan menghidupkan. Oke, tunjukkan di mana Alkitab mengatakan Allah memetongkan, maha memetongkan. Ulangan Jangan fitnah, 32 Bang. 39. Kamu jawab aja. Ulangan 32 Jawab 39. aja pertanyaan saya. Ya, itu Kalau sudah jawab. Allah itu kasih, kenapa dia ciptakan Suma sebagai makhluk yang paling mulia, tetapi dia metongkan? Kasihnya di mana? Jawab. Terus, mana dalilnya? Nggak jawab, kan? menciptakan untuk kekal di Eden, mana dalilnya? Aduh, Bang Adu mau apa? jawab nggak? Adu apa? Itu namanya red hearing, Bang. Nggak ada, Seperti anjing pelacak, ya. ada dalil. Dialihkan nggak ada. gitu loh. Nggak ada dalilnya. Apa yang nggak ada dalil? Ada dalilnya, Ada lu pertanyaan. aja nggak tahu. Gampang dalilnya. Teman-teman semua di sini bisa menjelaskan, Zuma. Mana? Gampang Dari itu. tadi Tetapi kamu gampang jawab itu. dulu pertanyaan saya. Apa pertanyaannya? Kenapa Allah menciptakan Suma ya sebagai makhluk yang paling mulia, tetapi dimetongkan? Di mana kasih Allah kalau begitu? Jawab. Oke. Tuhan Itu dulu, memiliki sifat mematikan. Ulangan 32 39. Bumi ini diciptakan. Saya tanya, Hei, kasih Allah bukan memetongkan. Kamu sudah jawab memetongkan, udah. Sekarang kalau Allah itu maha kasih yang menciptakan Suma, tetapi Jangan kenapa dia kamu memetongkan bantah apa? dalil. Di mana kasihnya? Abang Leo, jangan Tanpa dalil. Itu dalil, perbincangan Bang kita Leo. semalam loh, Bang. Sekarang Ya, saya manusia itu sudah harus tunjukkan mati. dalilnya. Kejadian 6 nomor 3. Mana dalilnya? Kejadian 6 nomor 3. Kasih Allah, ntar, begini. Kejadian 6 nomor Mana 3. Kejadian 2-nya Ibrani ayat 9 nomor 27. Dalil banyak Oke, sekali oke. dalilnya. Ini Tumpah-tumpah ya. dalilnya. Oke, kita ikuti aja, kita menjakan dia. Ikuti Nah, penjelasan sekarang kita, ya. gantian, mana Tetapi dalilnya? Bang janji harus jawab Begini, loh Ho. pertanyaan saya Aduh. ya. Iya, Begini, mana semua dengar dalilnya jawaban yang kutunggu? orang-orang. Mana dalilnya, Bang Leo? Makanya Kamu dia yang dulu, jawab pertanyaan kamu saya, nggak mau pertanyaan jawab. Mana Dalil-dalil. dalilnya? Sekarang Adam aku dicipta jawab. untuk Lawan aku kekal sekarang, lawan di aku sekarang. Eden. Mana
menghindar pertanyaan saya, Bang Suma. Ya sudah mau menghindar menjawab, pertanyaan saya. Apa yang kamu jawab? Iya. Bagaimana Allah yang Maha Kasih itu tetapi memetongkan Anda? Jadi Anda Dengar. tujuan diciptakan untuk Kejadian memetong. 6 nomor Allah 3 memetongkan Anda. dalilnya Ibrani 9. Oke, sebutkan aja dalil yang kamu sebut referensikan, silakan sebutkan. Oke, saya udah sebutkan nih. Alam Bacakan. menciptakan Suma untuk Oke. untuk dimetongkan. Silakan. Oke. Ya. Pertama, Tuhan memiliki sifat mematikan. Ulangan 32:39. Oke? Tuhan yang menciptakan itu semua. Dengar dulu aku yang jawab. Sabar teman, biarkan dia jawab dulu. Oke, dengar dulu aku Silakan dia jawab. jawab. Kaitan. Wih. Hush. Cuma aku jawab. Saya Baru menjawab sesudah dulu. itu, Kita dengarkan dulu jawabannya. Begitu. Ini kayak makanya kurang makan babi kau. Siapa namanya ini? Joan. Kurang makan babi. Apalagi kau turunkan kamu ke Apalagi kau minum kencing Kurangin Saya makan di babi. bawah kamu ya. Kurangin makan Biar babi. kamu Kau lebih minum banyak kencing pengikutnya otak. ya. Kurangin Bang makan Suma, kamu babi. jawab. Saya sudah kurangin minum jawab. kencing otak. Kejadian 6 nomor 3. Oke, kalau kamu ngomong babi, Ibrani saya tanya babi ke 9 kamu. nomor Bang Suma, 27. kenapa babi itu juga Wahyu belum diharamkan, 10 nomor tetapi kamu bisa makan? 14. Wahyu Cuma, 14 nomor karena 10 kamu sampai udah nyinggung babi, nggak 11. jawab pertanyaan Matius saya. 25 nomor Kamu ngomong babi, 41. saya tanya ke kamu. Kejadian 6 Kenapa nomor babi sudah haram tetapi 17. boleh dimakan? Hah? Cuma kamu ngomong babi, oke saya ladenin kamu leh. Di mana kamu? 2 Petrus Karena kamu mengutip nomor tentang babi. 10. Tuhan Kalau menciptakan babi Pak, itu dia haram, nggak bisa kenapa diskusi nih, mesti si Juma nih. kamu bisa dimakan? 1000 Saya dalil. ladeni soal kata bebong itu. Sekarang tolong tunjukkan di mana Babi udah diharamkan, kenapa boleh dimakan? iku makananmu, Jawab Leo. dulu itulah. Saudara Kalau Leo, kamu ngomong-ngomong bebong, saya tanya itu soal kamu. Kenapa bebong kamu sebut-sebut di sini? Bang Leo, Ya. Bang Leo, Kenapa udah dikatakan haram tetapi bisa dimakan? Bang Leo, Jawab. Bang Leo, kata Suma, kalau ada yang pernah mau bisa bisa menjawab. membuktikan Markus itu sebagai murid tuannya, ada menciptakan Komal, ternyata penipu. Nah, penipu itu dalam Jangan dulu Buka maskermu Juma. jawab Jadi kamu nggak kamu mau boleh jawab. Buka maskermu dulu. Cuma ada rusuh nih Komal ya. saya sudah Cuma menunjukkan boleh nggak? Host. Tuhan Udah dikasih dalil Dia nggak tadi. jawab. Dia bilang Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 di situ jelas. Dia berhenti dari komal-komal. Boleh nggak kasih timer? Aku lawan Percuma semua dulu. teman-teman ngomong nggak didengar semua ini gitu loh. Saya juga nggak bisa dengar. Dengan apa? Semua ngomong. Iblis. Jadi kamu itu semua iblis. dalil Iya, kamu ngomongkan kemarin. Kalau ada yang bisa membuktikan bahwa Markus itu muridnya itu, maka saya akan berhenti dari komal. Oke teman-teman, terakhir ya. Sekarang Terakhir kenapa ya. masih ada? Kalau nggak saya terpaksa memulangkan semua ke kandangnya. Iblis, penipu. Teman-teman dengarkan yang terakhir dari saya ya. Kalau teman-teman mau menghargai Leo, Bang dia Suma. sudah mulai panik tuh. Ya. Saya lama cari-cari dia. di Terakhir komal-komalnya. teman-teman begini ya. Saya perkenankan Bang Suma untuk menjawab apa yang saya tanyakan. Teman-teman dengarkan dong ya. Ya, siap. Teman-teman dengarkan. Ya Saya hargai dia. dengan Suma. Oke, boleh nggak? Sekali ini aja. Dalil. Bang Suma jawab dulu. Allah itu Maha Kasih. Dia menciptakan Bang Suma. Bang Suma mengakui ya. Dalil mana dalil? Oke. Dalil. Saya suka diskusi nyambung Bang Suma. Ya, makanya saya minta Jangan dalilnya loncat supaya kayak loncat nyambung. kodok. Kenapa sih metode kamu begitu Orang terus masih mau menerus? bicara semua kau potong-potong. Dalil mana? Jadi gini Bang Suma, dalil itu gampang. Bagaimana saya bagaimana saya menjawab pertanyaan silakan, kamu? saya diam. Sementara kamu menghindari apa yang saya tanyakan. Udah tanya-tanyaan aja kita kalau begitu. Saya sudah menjawab Bang Leo. Kejadian Mana 6 jawabannya? nomor Silakan. 3, Oke, kita Ibrani buka 2, teman-teman ya, kejadian 6 nomor 3 ya teman-teman. Ibrani Tolong sabar. 9 Kita ikutin aja. 27. Udah satu-satu. Jawab kita buka dalil yang kitab, saya ya. minta. Kejadian 6 nomor 3 baca. Udah, kamu kan menjawab dari kitab kami. Kitabnya Yahudi itu tuh. Ada ya Bang Suma? Kamu nggak percaya kitab kami, tetapi kamu Itu kitabnya membuat, Yahudi, ya, weh. membebaskan Sadar, standar weh. ganda Kejadian Juma. itu Hal yang kitabnya tidak kamu Yahudi, percayai. Leo. Lu standar Leo, ganda Leo. Juma. Lu nggak percaya Quran lu Juma. Halo, Lu nggak Bang percaya Leo. Quran lu, Bang Leo, Juma. sabar. Bang Leo, sabar teman-teman Kristen. Biar saya bantai si Juma Silakan. PA nih. Cuma satu aja pertanyaanku samamu.
Kau jawab seperti itu. Satu aja pertanyaan samamu. Di dalam An-Nisa 80 tertera, barang siapa taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Pertanyaan saya kepadamu, apakah Muhammad adalah Allah? Silakan. Butuh dalil. Silakan. Luar gak berani lu kan? Siapa? Dalilnya mana? Ayo. Di mana Bang dalilnya Suma, Tuhan begini ya. menciptakan Saya Adam Bang untuk kekal Suma, di Eden? Enggak, ini Komal nggak kondusif ya. Saya nggak suka gini. Dalil. Ya. Tadi saya sudah mengatakan, Apa itu? biarlah saya akan mengunjungi Komal kamu. Ya sudah. Tetapi kalau kamu mau tetap berbesar hati, oke, saya harus menghargai juga teman-teman Ini saya. dayang-dayangnya ini kenapa? Ini mau semua ini, ngapain dia naik sini? Bapak Leo. Oh, ya. Ini kau jawab dulu pertanyaan saya. Cuma tolong buka sebentar bang. Soalnya Yang dijawab Kristen dengan biasa bantai dia. Dan kita gemetarkan dia. Jangan Bang Cuma. jangan bantai. Biarlah semua lakukan itu. Ya ini pingsan dia nih. Pingsan 1,1 orang Udah, ini nggak usah pingsan. pingsan, silakan Pertanyaan lakukan aja. dalam Aja. An-Nisa 80, barang siapa taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Pertanyaan saya, apakah Muhammad adalah Allah? Silakan. Silakan. Panik, 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 panik. Kalau ditanya Oke, Qurannya gini aja, panik. teman-teman ya. Nggak kondusif. Mana dalil? Ya. Dalil. Ini Bang kalian Leo, fit. Bang Leo. Sudah saya kemukakan dari awal. Sekarang fokus kita pada pertanyaan. Dalilnya Apakah mana? Allah menciptakan Bang Suma untuk dimatikan? Mana dalil? Gitu loh, jawab dulu itu, Bang. Iya, jawabannya Jangan sudah pertanyaan, jelas. kamu jawab lagi Saya dengan katakan sudah kamu jelas. membaca dengan pertanyaan. Kullu nafsin Jangan menghindar, Bang. za'iqatul maut. Oke, di dalam kitab Anda Kejadian 6:3, kejadian di kitabnya Yahudi Kejadian 6 nomor Satu-satu 3, ya. di kitabnya Anda Oke. di Ibrani 9 nomor 27. Tuhan menciptakan manusia untuk mati. Dalil sudah ada. Sekarang Ini mana apa dalil? sifatnya? Izin Bang Leo. dalilnya? Dari iman. Izin Bang Leo. Bang Leo. Kalau dengarkan teman-teman, perkenankan Bang Leo. saya. Katanya kita Iman, potenkan. Malik. kalau iman Jawab. Izin dianggap Bang Leo. sebagai Bang Leo. istri Katanya sendiri kita dan istri potenkan. tetangga. Malik. Saya Bang Leo. menunggu Kita jadi jawaban begini. mana memalukan kalian, weh, Ya. Kristen, weh, memalukan kalian. Bagaimana Ini gua kasih Kalian dalil, gua jelasin memfitnah sama lu. Adam, kalian Mau memungut dianggap perpuluhan. Istra sendiri. Gue kasih Cuma dalilnya, ini gue jelasin. akibatnya kamu selalu bernarasi begini. Bodoh-bodohi Jumat. Bertabrakan dengan Tapi logika tidak kamu ada sendiri. Ya, Mas, ini mau dijelasin, orang lu lain nyerocos diukur terus dengan Juma. iman sendiri. Di mana Adam? Di Oke, mana? kita buka kejadian aja. Apakah buka apa kejadian 2 ayat 16 sampai 17? Gini-gini, Di sini- saya menjelaskannya dari Ya, dia kejadian. bertanya tentang ayat kita. Gak apa-apa. Ya. Di sini Bukan Tuhan bertanya, memberi dia mencoba perintah menjawab kepada dari Adam. ayat kita. Ya, begini firman Ya. Tuhan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan Udah, buahnya udah dengan turun Bang bebas. Suma. Terima kasih Bang Tetapi, Suma udah turun ya. Pohon pengetahuan Ntar dulu, tentang teman-teman. yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati, ya. Pertama itu. Jadi Adam belum mengalami kematian sebelum jatuh dalam dosa. Kematian itu baru masuk sebagai konsekuensi dosa yang dilakukan Adam dan Hawa tadi. Itu jelas. Allah udah peringatkan, Ya janganlah itu kau yang saya makan mau buah. jelaskan ke dia tadi malam, Bang. Tapi dia udah mengeluarkan kata-kata Pertanyaan cuma tuh, borok-borok. ya, Jangan clean, semua Saya nggak clean. suka, makanya saya Jadi, bilang saya minta teman-teman, maaf. Bentar, teman-teman. silakan Saya silakan. minta maaf ke dia dan teman-teman di komalnya dia. Maaf, saya tidak mau meladeni model diskusi begini. Saya nggak mau meladeni gaya barbar. Gitu loh. Kenapa teman-teman? Dia udah tantrum duluan. Dia nggak menjawab apa yang saya tanyakan. Gitu loh. Kalau Allah itu makasih, kenapa dia menciptakan Zuma? Ya, diciptakan untuk dibinasakan. Ya, dia sekarang framing dengan mengutip ayat Alkitab sendiri. Itu juga itu falasi teman-teman.
Kenapa saya katakan falasi? Kalau dia, teman-teman, halo monitor, saya buktikan falasinya di sini. Halo teman-teman, Ya, ya. monitor. Ya, dengan Oke. ini, Bang. Ya. Artinya kalau dukung logikanya Alkitab mati-matian dikatakan udah dipalsukan. Berarti kan kalau Alkitab udah dipalsukan, kenapa dia mesti menggunakan ayat Alkitab yang palsu itu untuk menjadi sebagai kebenaran dari dia berpendapat? Ngaco kan begitu teman-teman? Ya, ada juga kan. Pak Leo, Ada juga kan sedikit Pak Leo. Palsu itu mau digunakan Syarat dan dukung dia. Islam nggak pede Sebagai Pak satu dengan kebenaran. kitabnya nggak bisa menjawab. Kok? Iya itulah. Islam tuh nggak pernah pede dengan Tetapi saya kitabnya. nggak mau kejar di situ. sekarang gini Bang, kebalikannya. Kalau kitab kita sudah dipalsukan, terus kenapa dalam Quran mereka menganjurkan bahwa mereka harus mengimani Taurat dan Injil? Itu Nah, dalam kalau dunia tidak- diskusi tidak- disebut tidak- standar tidak ganda berhubung cuma siapa? itu, nggak kepake Iya, itu Bang. dalam dunia Mana? debat itu. Kalau bukan dalam kitab kita. Iya kan? Kalau dia katakan Tapi begini teman-teman ya, begini ya. Sebaiknya kita, sebenarnya ini kesempatan bagus bagi kita. Karena dia udah datang kok. Saya suka itu. Berarti dia gentle juga. Kesempatan kita bagi kita untuk bertanya jawab dengan dia. Kan gitu. Ini kesempatan bagus kita loh. Kalau kita yang naik ke koma dia. Iya betul. Nah ini kesempatan kita. Tetapi yang sangat sayangkan kita nggak kondusif. Semua nafsu bertanya. Mungkin ini sebagai akumulasi ya dari kekecewaan Karena teman-teman. udah lama Bang, aku cari-cari dia nggak Perlakuan ketemu, cuma. baru ketemu di sini. Iya, tapi kalau kita tertibkan baik kan? Iya. Kondusif kan? Betul. Izin Bang. Itu yang sangat sayangkan. Kalau saya Bang masa Leo, cuma kepengen sebentar, Bang menjawab Leo. doang dalil yang dia minta. Ya. Silakan. Bentar Bang Leo, Nanti itu kita ada kemudian- statement. Ada kan statement dari Jukma mengatakan kita ini maling dari Yahudi. Betul nggak teman-teman Kristen? Setuju nggak bilangnya tadi? Hampir saya tanya juga, murid-murid Tuhan Itu kan framing aja. Nah itu kan framingan aja. Buktinya orang itu nyiplak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yudkhilul ladina amanu wa amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anhar walladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan nar maswal lahum. Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, Inna Allaha yudkhilul ladina amanu wa amilus solihat jannah. Allah sesungguhnya akan memasukkan orang-orang beriman dan beramal soleh ke dalam surga. Walladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwan lahum.
Lalu kemudian kata Allah, adapun orang-orang kafir yang bersenang-senang dan makan-makan di dunia seperti halnya hewan-hewan, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Mereka hidup di dunia, kata Allah, tak ubahnya seperti binatang. Orang kafir tak ubahnya seperti binatang, hidup di dunia hanya makan-makan, senang-senang, happy-happy, seperti seekor kera. Monyet di dunia hanya makan-makan, senang-senang, itu monyet. Kata Allah, sama seperti monyet. Mas'allahum. Itu kata Allah. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu an'am wan nar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan dinul Islam kepada kita, sehingga kita berada pada posisi kebenaran hakiki, bukan kebenaran yang dibuat-buat, bukan kebenaran ambigu yang digunakan untuk menyesatkan, mencerat manusia ke dalam api neraka jahanam dengan bertopengkan kasih. Tetapi Islam datang dengan segala konsekuensi yang ada. Manusia keturunan Adam alaihi salam diberi akal untuk menapaki hidupnya, menentukan langkah dan membedakan antara hak dan yang batil. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat kemuliaan beliau, berkat ketaatan beliau, dan berkat kecintaan beliau kepada umatnya kita, sehingga alhamdulillah kita tidak salah melangkah di dalam menjalani hidup ini dalam memilih keyakinan. Islam dinul haq, kada aflahal mu'minun, beruntunglah mereka yang beragama Islam lagi mukmin. Rekan-rekan sekalian, tadi saya mencoba, mungkin rekan-rekan menyaksikan bagaimana saudara Leo yang tadi malam mencoba untuk menjawab pertanyaan tapi tidak pernah menjawabnya sama sekali, malah kabur. Hari ini dia curhat-curhatan di komalnya sendiri, maka saya datang, tapi di sana banyak dayang-dayangnya, ya, mukanya sangar, tidak sesangar isi kepala. Sangar wajah, tidak pernah senyum, tapi isi kepalanya, maaf saya harus mengatakan, lebih bernilai isi asbak rokok. Asbak rokok itu adalah abu-abu rokok yang bernilai dengan rupiah, tapi isi kepalanya dia tidak ada nilai sama sekali. Bahkan tak ada nilai dibandingkan abu rokok yang ada di asbak. Saya minta pernyataan dalil. Yang di framing apa? Gak boleh sarkas, gak boleh sadis, kok penggal kepala. Hei, harusnya kau malu. Bang Sum begitu cinta dengan netizennya, begitu sayang dengan kehidupannya, siang malam kemudian dia berdoa untuk hidupnya agar panjang umur dan sehat selalu, rela ikhlas memberikan kepalanya demi untuk menegakkan kebenaran itu. Kurang apa lagi? Malah di framing. Saya mengatakan saya ridho, saya ikhlas, ambil bagian tubuh ini. Kalau kalian mampu menunjukkan dalil di mana Tuhannya Yahudi menciptakan Adam alaihi salam untuk kekal di Ganbi Eden. Kita terjun menjadi apologet Islam itu bukan main-main, Pak. Menjadi ketua pembina itu bukan pilihan yang seenaknya kita, enggak.
Segala konsekuensi kita sudah pikirkan. Setiap langkah, setiap ketukan, setiap not, setiap gelombang, setiap irama, suara, itu sudah diperhitungkan matang-matang. Jangan dikira asal-asal. Udah bisa baca 2 ayat langsung gelar pendeta. Baru murtad, langsung pendeta besar Saifuddin Abraham. Wah, di Islam enggak begitu. Ya. Jadi saudara-saudara, saya naik di Komalnya, Anda lihat sendiri bagaimana mereka di sana. Banyak makhluk-makhluk asing yang naik. Gak ada yang mampu menjawab. Ada pula yang mengatakan Kejadian 2 nomor berapa 17-18 itu tentang penciptaan Hawa. Karena Tuhan mengatakan tidak baik kalau seorang diri saja Adam ini di sini. Maka Tuhan kemudian menciptakan seorang perempuan, bukan untuk kekal di situ. Kenapa? Karena dia dicipta dari awalnya. Kejadian 1 nomor 26 menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin di bumi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi di bumi hanifan sebagai pemimpin. Itu sebagaimana Kejadian 1 nomor 26. Baiklah kami menciptakan Adam untuk mengisi bumi, bukan mengisi Eden. Meskipun nanti pada endingnya kembali ke sono, tetapi pada hakikatnya tujuan diciptakannya adalah untuk erets di bumi. Ayolah saudara-saudara Kristiani, seorang pendeta Leo, itu adalah pendeta Edi Leo, pendeta besar yang cukup terkenal, tersohor di kalangan gereja. Diminta data yang begitu tidak ada dalil Adam dicipta di Ganbi Eden untuk kekal di sana. Berarti konsep dosa waris adalah bohong. Bohong berarti menipu, menjerat orang dengan tipu daya, dengan menjual darah manusia. Dengan darahnya dosamu yang akan ditebus. Matamu suwe. Mana dalilnya Adam kemudian dicipta untuk di Eden sehingga dia merasa bahwa dia telah melakukan pelanggaran besar. Gara-gara dia kita keluar dari Eden. Mana dalilnya? Gara-gara Adam kita di bumi. Harusnya di mana? Harusnya kita di Eden. Nenekmu kiper. Adam dicipta bi erets untuk hidup di bumi. Bukan untuk di Eden dicipta, dia dicipta untuk di bumi. La haula wala quwata illa billah. Ayo teman-teman, lindungi anak-anak kita dari ajaran seperti ini. Ya. Ajaran yang benar-benar acting doang, penampakan di luar aja cantik, isinya kropos, tak ada pertahanan sama sekali. Oke, Bang Arif, terima kasih banyak. Sahabatku Vivi, terima kasih Vivi, Tentuan, terima kasih sudah hadir di sini. Silakan teman-teman non-Muslim ajukan permintaan. Ini tema salib itu sama dengan kondisi di mana adanya peperangan antara kebenaran dan kebatilan, Yesus versus setan. Naik. Siapakah yang memenangkan pertarungan antara Yesus dengan iblis terkait dengan salib? Naik, silakan. Jangan seperti di Komalnya tadi, pendeta besar Edi Leo. Halo, semangat malam. Malam-malam bang, kepencet bang. Oke, saudara, thank you. Siap. Aku pikir yang di sampingnya pohon Natal. Oke, siap bang. Baik, abangku. Silakan non Muslim ajukan permintaan. Yang Muslim ditahan dulu ya.
Kepencet bang. Kepencet. Kita tunggu yang Kristen nantang tadi. Betul, saya tunggu dia. Waalaikumsalam. Saya sudah follow dia tadi. Ada semua yang di atas itu, alhamdulillah saya sempat follow mereka. Sok jagoan. Sorry. Sok jago gitu. Dipikirnya kita itu nggak berani masuk di komalnya. Pret. Itu kerjaan saya dari dulu. Cuman kalau saya ke sana ke komal-komal kalian gitu, semuanya pada menggonggong. Gak ada yang bisa diajak diskusi dengan baik. Tadi malam saya udah sajikan data 1 Timotius 2, 14, 15. Adam tidak mewarisi dosa, istrinya pun tidak. Adam tidak memiliki dosa, Adam itu diselamatkan, istrinya pun diselamatkan. Lalu dosa warisnya mana? Justru yang mewariskan dosa itu memang ada. Ada memang. Al-Quran juga menarasikan itu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Al-Quran juga menjelaskan itu. Nah sekarang kita minta kepada mereka untuk menjelaskan kepada kita gitu loh. Di mana ada mewariskan dosa? Yang ada yang mewariskan dosa berdasarkan Bible, dan itu pernyataan Yesus langsung adalah orang Farisi. Orang Farisi mewariskan dosa. Jadi siapa yang menerima pengajaran dan yang serah terima dari Farisi agamanya? Islam atau Kristen? Kristen kan? Iya dong. Jadi siapa yang mewarisi dosa? Siapa yang mewarisi kutukan? Kutukan Tuhan terkait dengan penyaliban. Ayo, lihat rumah ibadahnya. Ada nggak simbol salib di situ? Ada. Itu simbol apa? Salib itu simbol apa? Ayo, jawab dong. Memang ada pewarisan dosa, ada pewarisan neraka. Neraka diwariskan oleh iblis kepada siapa? Jawab, naik ke sini. Kita bahas. Semangat siang, saudara. Selamat siang. Apakah Anda pewaris neraka? Ya, saya Kristen bang semua. Pewaris neraka berarti. Kata Petrus, kalau Anda ingin selamat dari neraka, kata Petrus, keluar dari agama, mengorbankan manusia menjadi Tuhan. Kisah KPR 2 nomor 3 nomor 40. Kalau mau selamat keluar dari ajaran penyaliban. Silakan buka kamera abangku. Silakan. Maaf kamera saya agak buram bang semua. Enggak masalah. Silakan. Silakan Bang Rich, buka kamera, kita diskusi. Jangan peduli menang kalah, yang penting yang kita temukan adalah kebenaran. Salah kita memilih agama, kekal di neraka, nyesal belakangan tak ada guna. Mumpung masih ada kesempatan. Silakan. Tunggu bang ya. Silakan saudara Rich. Hai. Apa? Kasih. Hei, laki kok mae? Alamak, jangan gitulah teman-teman. Aku tidur setelah sholat subuh, bangun jam 8. Ini masih segar. Alhamdulillah. Halo, semangat siang. Halo Bang Juma. Halo juga Abang. Kristen. Halo Bang. Saya Muslim tapi saya mau bertanya Bang, untuk bisa jadi referensi judul sih untuk pertanyaan untuk orang Kristen gitu. Ya. Silakan. Nah, jadi yang pertama saya mau bertanya nih Bang ya, sama konsep ketuhanan Kristen ini. Apakah Yesus ini ketika dilahirkan sudah menjadi Tuhan? Itu menurut yang pertama ya. Iya. Itu yang pertama Bang. Nah, sebagian orang umat Kristen itu ada yang bilang ketika Yesus lahir sudah menjadi Tuhan gitu ya Bang. Tapi saya pernah baca ayat di Bible itu Yesus juga dibaptis gitu. Iya. Nah, terus ketika Yesus dibaptis, ada siapa ya? Saya juga kurang memahami itu Bang. Ada siapa yang melihat sosok Ruh Allah katanya gitu ya Bang. Roh Allah
turun seperti burung merpati. Lalu ada juga yang mendengar katanya Allah juga berkata di surga. Gitu Bang. Jadi menurut saya, ya itu tadi Bang, pertanyaan saya, apakah Yesus ini ketika baru lahir sudah menjadi Tuhan? Lalu jika menurut Kristen Yesus ini sudah menjadi Tuhan, mengapa Yesus harus dibaptis lagi? Dan kenapa ada yang melihat sosok roh Allah seperti burung merpati yang turun gitu Bang? Itu aja Bang, mungkin ada orang-orang Kristen nanti yang bisa jawab, saya tunggu di bawah ya Bang. Terima kasih. Oke, baik saudara, baik. Ya Bang. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menunggu jawaban mereka sama seperti kita bertanya ini. Sejak Bang, kapan, boleh sejak turunkan kapan dulu, ini Bang? jadi pulpen? Hah? Boleh turunkan Bang. Saya tunggu di bawah aja Bang, saya nunggu jawaban orang Kristen Bang. Oke, baik. Turun pun minta diturunkan abangku ini. Naik diminta dinaikkan, turun diminta diturunkan. Sekalian aja diceboin. Sejak kapan ini menjadi pulpen? Nah, pada mulanya adalah firman katanya. Terus pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Udah lahir Tuhan. Tapi yang dikatakan lahir Tuhan justru mengatakan dirinya adalah anak manusia. Nah, muncul konsep nanti tuh. Konsep apa muncul yang datang? 100% Tuhan, 100% manusia. Jadi bahasa sederhananya gini, kalau saya ngajar anak TK misalnya nih ya, 100% Tuhan dan 100% bukan Tuhan. 100% pulpen dan 100% bukan pulpen. Apa yang bisa nangkap ini supaya dia melekat di dada? Kebodohan. Inilah yang dimaksud aku menjerat dengan tipu daya. Anak-anak TK itu aku jerat mereka dengan tipu daya. Itu teman-teman. Sambil kita menunggu tadi siapa namanya itu, ada yang nantang tadi, Kristen siapa gitu ya. Kita undang dia untuk hadir di sini. Jangan tak berak-berak di Komal sendiri. Harusnya dia ke sini. Halo Juma. Halo juga Bung, silakan buka kamera. Silakan. Jangan emosi, tahan emosi. Pura-pura jadi ajaran kasih. Tampilkan saya kasih loh, meskipun pada dasarnya nggak ada itu. Silakan buka kamera, silakan. Tanpa buka kamera bisa? Aturannya di sini buka kamera Bang. Yesus aja berani kok buka pakaian luar, yang ada tinggal pakaian dalamnya. Mas Anda takut? Silakan. Bentar, agak lelek jaringan buka kamera. Soalnya lagi diapain, lagi di ledeng. Oke Bang, kita tunggu. Halo saudara Yoyo Chen. Halo, selamat siang. Siang juga Abang Kristen Bang. Oh iya Bang Juma, betul. Siap. Bisa buka kamera silakan, kita diskusi bertiga dengan saudara Kelvin terkait tema. Gini ya Bang ya, saya tidak bisa buka kamera ya. Karena Bang? Nggak bisa buka kamera karena saya kan ini kan baru ya, jadi. Oh iya betul. Jadi betul. Saya sebenarnya pengen ketemu Bang Juma itu sudah 2 tahun yang lalu Bang Juma ya. Baik. Jadi kita diskusi secara santun. Tadi saya mendengarkan diskusi dengan yang kondusif ya. Jadi ya kami apa ya, namanya orang banyak. Jadi mungkin yang satu pendapatnya begini, yang satu pendapatnya lain. Tapi seharusnya ya, kalau saya pribadi ya seharusnya kalau Bang Juma udah mau naik ke bertamu lah istilahnya ya, bertamu gitu ya, kita harus kasih kesempatan lah untuk tamu itu gitu. Nah nanti kalau kecuali ya tamunya itu misalnya melakukan sesuatu yang tidak
Nah, tadi saya udah dengarkan sangat tidak kondusif. Nah, sekarang ini kita bicara santai ya Bang ya, nyantun ya. Santai Siap. Saya memang orangnya tidak suka menghujat, anti menghujat dan anti dihujat gitu. Saya tidak suka. Baik. Walaupun itu yang dari saudara seiman gitu ya, misalnya saya dihujat gitu ya, menghujat. Saya juga nggak suka gitu loh. Siap. Nah, sekarang kita mau bahas apa? Ini tema Bang, tema salib sama dengan pertarungan antara Yesus dan iblis. Oke ya baik. Tunggu ya, mungkin suara saya terdengar jelas ya. Iya, saudara Kelvin monitor sudah bisa buka kamera Bang? Maaf nggak bisa buka. Kalau nggak bisa memang. Aku lagi istirahat di ladang soalnya. Oke. Abang boleh dibawa ya? Oke. Baik. Teman-teman izin untuk kali ini saudara kita, tamu kita nggak apa-apa nggak buka kamera. Soalnya dia serius, dari nada suaranya serius ingin diskusi. Mohon izin ya teman-teman. Sambil kita nunggu yang mau buka kamera, soalnya belum ada permintaan. Ada satu orang. Mengenal kebenaran. Halo, semangat siang saudara. Ya, Waalaikum Bang Juma. Waalaikum. Dari Muslim? Muslim Bang Juma. Oke, baik. Ada yang ingin disampaikan Bang? Iya. Belakangan ini sering menonton Bang Juma. Artinya banyak pencerahan juga yang didapatkan. Iya. Terus kalau bicara tentang penyaliban atau ya, maaf kalau cuman mau curhat nanti di DM aja Bang. Silakan saudara Yoyo Chen, saya kasih ruang waktu untuk bernarasi terkait tema ini. Salib sama dengan peperangan antara Yesus sang juru selamat dengan iblis sang juru neraka. Silakan. Baik, begini ya. Siap. Salib itu sebenarnya bukan peperangan ya antara iblis dengan dengan Yesus, bukan seperti itu. Karena salib itu ya Bang Juma ya, Yesus kenapa disalibkan? Karena begini ya Bang ya, sebenarnya itu kan sudah menjadi rencana Allah. Sebenarnya begini, kalau kita berbicara tentang salib itu kan runutannya itu kan begini. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa ya Kejadian 1 ayat berapa itu 15 ya. Itu kan ketika terjadi dosa, lalu Allah merencanakan bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala keturunan ular ya. Nah, terus keturunan ular juga akan meremukkan tumitnya. Nah, dari situ itu kan sudah ada rencana untuk Tuhan. Maka di Kisah Para Rasul 2 ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 kalau tidak salah, yang saya lihat dulu ya. Kisah Para Rasul 2 ayat. Saudara Zul Adam dari Kristen Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bang, ini sekedar usul buat Bang Juma. Saya di DM aja Bang, usulnya di DM ke saya, usulannya apa Bang, nanti insya Allah saya akan baca. Saudara Yoyo, Kejadian 1 nomor 15 itu tidak ada berbicara tentang Adam, iblis, jatuh dan seterusnya, itu nggak ada. Nanti di Kejadian 2 mulai, Kejadian 3 mulai. Kejadian 1 15 itu terkait dengan penciptaan cakrawala dan seterusnya, itu Bang. Tadi saya ya. Itu yang penjatuhan dosa itu, lalu saya cari dulu ya. Tadi saya salah ngomong kali ya. Penjatuhan dosa itu kan Kejadian 3 ya, Kejadian 3 ayat 15.
Ya. Nah itu kan manusia jatuh dalam dosa. Nah karena manusia jatuh dalam dosa, maka Allah lalu membuat rancangan untuk apa, supaya manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu tadi kemudian membuat rancangan supaya manusia itu diselamatkan dengan cara itu kan itu dikatakan bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular gitu kan. Nah, terus apa namanya, keturunan ular itu kan meremukkan tumitnya. Itu artinya kan kematian Yesus itu kan untuk meremuk kepala iblis ya, Wahyu 2 ayat 19 itu kayak. Selanjutnya, maka salib itu sebenarnya bukan apa ya, bukan peperangan antara manusia dengan Tuhan Yesus dengan iblis, bukan, karena memang itu sudah dirancangkan gitu. Jadi kalau mungkin ya pendapat Bang Zuma ya mungkin beda, karena Bang Zuma kan ya tidak percaya ya, jadi percaya dengan iman kita, jadi ya seperti itu gitu ya. Jadi intinya bahwa penyaliban Yesus itu adalah rencana Allah sebenarnya, gitu loh Bang. Oke, baik. Mohon dengarkan saya Bang. Saya simpulkan aja. Adam diminta oleh Tuhan jangan makan buah. Ya. Iblis minta Adam makan buah. Satu keadaan. Yesus mengutuk penyaliban. Iblis melakukan penyaliban. Dua keadaan. Saya ulang lagi. Ya. Yesus salib itu menyebabkan neraka, iblis salib itu menyebabkan surga. Iblis menyebabkan makan buah itu hidup kekal, Tuhan Elohim makan buah itu mati hari itu juga. Jadi iblis itu selalu bertentangan dengan Tuhan. Iblis selalu melawan kehendak Tuhan. Yesus mengatakan salib itu adalah neraka. Matius 23 nomor 32 sampai 36, Lukas 11 nomor 50. Yesus menekankan kepada kaumnya Bani Israel. Apa khotbah Yesus? Matius 23. Penyalib orang benar itu tidak lepas dari neraka jahanam. Itu khotbah Petrus. Khotbah iblis kepada Kristen, salib itu, orang mengatakan salib itu menyelamatkan, berarti dia adalah anti terhadap ajaran Yesus. Siapa yang mengatakan salib itu menyelamatkan manusia sampai ke surga, maka mereka adalah pengikut-pengikut iblis. Kenapa saya katakan dia pengikut iblis? Sebagaimana iblis memanipulasi keadaan bahwa makan buah pengetahuan akan hidup kekal, itu ternyata justru mati kekal. Dilempar dari bumi, Eden ke bumi. Nah, Yesus mengatakan, penuhilah takaran nenek moyangmu. Wahai ular-ular, wahai keturunan ular-ular, bagaimana mungkin engkau meluputkan dirimu dari neraka? Sebab aku mengutus nabi-nabi, aku mengutus ahli Taurat, aku mengutus orang bijaksana. Separuh kau salib, separuh kau bunuh. Sabar. Maaf ya Bang Zuma ya. Gini saja, saya minta to the point saja. Misalnya Bang Zuma membahas ayat apa gitu ya, kesimpulannya bagaimana saya. Oke. Kesimpulannya, salib menurut Yesus terhadap orang benar akibatnya masuk neraka, bukan masuk surga. Sedangkan Kristen mengatakan bahwa salib menyebabkan masuk surga. Dua pertentangan laksana langit dan bumi. Sadarkah Anda itu? Kalau Anda ini adalah anti Yesus, silakan jawab. Kalau bagi kami ya Bang, ya umat Kristen ya, salib itu bukan
bukan apa? Bukannya seperti apa yang Bang Suma lihat. Berarti anti Yesus. Jangan bantah saya, bangku. Bantah Yesus. Tunggu dulu saya. Yesus yang ada bantah, jangan saya. Gini, salib menurut 1 Korintus 1 ayat 8. Paulus. Ya. Anda bantah Yesus menggunakan data Paulus. Itu makanya aku bilang Anda ngaku pengikut Yesus, tapi yang Anda lakukan adalah ajaran Paulus. Oke, Bang Suma, itu ayatnya gimana? Ayatnya gimana? Matius 23 nomor 32 sampai 36, menyalib orang benar menyebabkan para pelaku penyaliban dan keturunannya menjadi orang neraka kekal. Itu dalil menurut Yesus. Menurut Kristen, salib menyelamatkan. Nah, berarti karakter Kristen dan karakter iblis di surga, di Eden itu persis sama. Ya, Matius 23 ayat 32 sampai 36. Silakan Anda baca. Oke. Ini kan begini ya, Bang ya. Perikop. Betul. Jadi, kalau di sini dikatakan misalnya celakalah itu bukan orang yang pro dengan Yesus, tetapi yang menyalib. Yang menyalib. Yes. Terus? Yang menyalib kan juga orang yang tidak pro dengan Yesus. Yes. Nah, pertanyaannya, orang menyalib ini menurut Yesus penghuni neraka atau penghuni surga? Yang menyalib. Iya. Dan keturunannya. Yang menyalib dan keturunannya. Menurut Yesus ke surga atau ke neraka mereka? Yang menyalib siapa? Orang-orang Farisi, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria. Para penyalib, siapapun itu, yang jelas digenapi oleh orang-orang Farisi. Pertanyaan saya, apakah menurut Yesus penyalib dan turunannya ke surga atau ke neraka? Jadi begini, kesimpulannya itu begini ya. Ya Allah. Kalau orang-orang yang menyalib itu yang intinya yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, yang tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Misalnya Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan Bang, penyaliban itu seturut dengan kehendak Bapa atau seturut dengan kehendak iblis? Penyaliban itu seturut dengan kehendak Bapa. Nah, terus kalau seturut dengan kehendak Bapa penyaliban itu, kenapa Yesus mengecam para penyalibnya? Kalau Bapa memang menghendaki penyaliban, kenapa Yesus mengatakan para penyalib dan turunannya adalah orang neraka? Kalau memang mereka sedang menjalankan firman Tuhan. Kalau salib adalah seturut dengan kehendak Tuhan, berarti Tuhan yang meminta kepada iblis, kepada orang Farisi untuk menyalib orang benar. Betul? Oh, itu gini Bang ya. Tunggu dulu. Penyaliban itu kan kehendak Tuhan Yesus ya. Lah, ini malah Anda melakukan penggenapan angkatan jahat, menipu. Tidak ada Yesus menghendaki penyaliban. Anda sedang menipu, Anda sedang mempraktikkan ajaran iblis, memutar balik keadaan kebenaran menjadi kesalahan, kesalahan menjadi kebenaran. Ayo. Tidak seperti itu, Bang. Nah, sekarang kenapa Yesus mengatakan bahwa penyalib dan keturunannya itu menjadi orang neraka kalau penyaliban itu adalah seturut dengan kehendak Elohim? Kenapa? Nah, gini. Ya, saya tunjukkan ayatnya Roma 3 ayat 25 ya. Paulus, saya tidak butuh Paulus, saya butuh Elohim dan Yesus. Paulus itu bukan tidak masuk, justru Paulus itu dikecam oleh Yesus, pengikutnya adalah orang neraka menurut Yesus. Itu bukan Paulus kan? Paulus, siapa lagi kalau bukan dia? Baca Matius 23 nomor 15, itu Paulus. Gak ada lagi orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi selain dia, gak ada. Tunggu dulu, saya bicara dulu ya Bang. Boleh, hati-hati bicara tapi kan saya menguasai Bible ya. Oke, nanti kita buktikan ya Bang ya. Ini boleh. Begini dulu Bang Yoyo. Ya. Silakan Anda bantah pernyataan Yesus dulu. Sebelum Anda minta tolong kepada Om Paulus, Anda bantah pernyataan Yesus dulu yang mengatakan para penyalib yang menurut Anda adalah kehendak Elohim, para penyalib yang melaksanakan tugas perintah Elohim untuk menyalib Yesus
Yesus itu adalah orang-orang surga, bukan orang neraka menurut Yesus. Menurut Yesus mereka orang neraka, menurut abang ini mereka para penyalib adalah orang surga. Silakan bantah Yesus dulu. Saya tidak mengatakan bahwa para penyalib itu orang surga. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa pekerjaan mereka itu adalah seturut dengan keinginan Tuhan. Siapa yang taat kepada keinginan Tuhan, maka dia penghuni surga. Pemahaman kayak begitu gini loh, Mas. Ya udah, silakan Anda bantah Yesus kalau begitu. Makanya Paulus itu kan menjalankan perintah Yesus. Paulus menjalankan perintah Yesus. Ya, memberitakan Injil. Jangan ke Paulus dulu. Jangan ke Paulus dulu. Anda bantah Yesus dulu yang mengatakan bahwa penyalib dan turunannya adalah orang neraka. Silakan. Itu kan Matius 23 ayat 15. Itu kan untuk orang-orang Farisi yang tidak sejalan dengan Yesus gitu loh. Di mana Yesus mengajarkan bahwa orang Farisi itu sejalan dengan dia? Ada orang Farisi yang sejalan dengannya, di mana dalilnya? Karena orang Farisi itu kan jangan karena bang, dalil di mana Yesus sejalan dengan orang Farisi? Silakan. Dalil. Saya mengatakan orang Farisi itu tidak sejalan tadi Anda mengatakan Paulus itu sejalan dengan Yesus. Mana dalilnya? Tunggu dulu tadi ya. Nah, silakan. Tunggu dulu. Jangan pengakuan Paulus. Enggak. Yesus mengatakan pengikut Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Itu dalil. Ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Nah, itu mah saya katakan Yesus bukan Lukas. Yesus, Lukas itu asisten Paulus. Rekayasa sekelompok orang untuk menggenapi nubuatan angkatan jahat. Oke, ingat begini, Bang. Kalau cara Bang Zuma saya kasih analoginya dulu, karena cara menggunakan sudut pandang iman Kristen, tetapi menggunakan sudut pandang iman sorry, saya minta saya menggunakan sudut pandang Yesus. Ketika sabar bang, ketika Yesus hidup tidak ada Lukas, tidak ada Paulus. Yesus hanya ada dengan muridnya. Kitab yang ada gunakan itu adalah catatan-catatan peristiwa yang dikumpulkan oleh orang-orang setelah Yesus. Nah, begini Bang, kalau Bang Zuma caranya begitu, ya, caranya begitu. Sekarang yang menulis Al-Quran siapa? Yang menulis Al-Quran. Jangan Anda dudukkan Al-Quran dengan Bible. Tradisi penyampaian, sabar dulu. Tradisi penyampaian Al-Quran kepada para sahabat hafalan. Ya, oke. Hafalan. Ya. Tapi saya cuma ingin mengkomparasikan narasi Bang Zuma dengan supaya nanti ketemu gitu loh. Bang Zuma tadi kan mengatakan. Dengarkan saya. 30 detik insya Allah. Al-Quran dilisankan Nabi Muhammad. Sahabat mendengar, sahabat menghafalkan, sahabat menuliskan. Catat itu. Yesus menyampaikan firman. Murid mendengar, murid tidak menulis, murid tidak menghafal. Sampai situ paham? Ya, tahu. Nah, jadi jangan Anda menyeimbangkan antara Al-Quran dengan Bible. Nggak nyambung. Gini, ya nggak bisa kayak gitu. Saya cuma ingin mengkomparasikan, bukan menyeimbangkan, bukan. Jadi tadi Bang Zuma kan mengatakan ketika Lukas menulis Alkitab, melakukan penelitian, tidak ada di situ gitu kan Bang Zuma tadi kan. Lukas melakukan penulisan berdasarkan hasil penyelidikan, penelitian, kumpul saksi-saksi, mengumpulkan kesaksian-kesaksian. Al-Quran dituliskan tidak begitu. Al-Quran dituliskan berdasarkan hafalan. Saya mau bilang, saya gantian dulu Bang Zuma, jangan dipotong lah, tolonglah. Kita supaya nyambung, supaya Anda itu cerdas gitu ya, loh. Makanya begini Bang ya, gini. Kalau tadi Bang Zuma mengatakan bahwa ketika Lukas menuliskan Injil itu Lukas tidak ada di situ. Nah, sekarang parameternya begini, perbandingannya apakah penulis Al-Quran itu ketika menuliskan Al-Quran atau mengkanon lah istilahnya, apakah penulis Al-Quran juga ada di pada zaman Muhammad dulu? Iya dong. Ya iyalah, kan udah aku bilang sama saudara.
Sahabat menghafal, sahabat menulis. Berbeda dengan kitab saudara, tidak menghafal, tidak menulis. Siapa bilang tidak menghafal, tidak menulis? Siapa murid Yesus yang menulis perkataannya pada saat Yesus menyampaikan firman? Siapa? Ayo, Lukas ditulis tahun 60-an. Nih ya. Wahyu 1 ya. Alamak. Wahyu 1, Pak. Wahyu 1 ditulis tahun 100. Yesus sudah 70 tahun hilang di bumi, baru muncul kitab Wahyu. Itu pun namanya diambil dari Al-Quran, kitab Wahyu. Kok ada? 1 ayat 19 ya. Alamak. Tunggu dulu, makanya Bang Suma jangan dipotong-potong lah. Kita ini mah materi anak sekolah minggu, Bang. Tunggu dulu, Bang Suma. Kembali ke tema. Oke, kan itu tadi kan Bang Suma kan seakan-akan bahwa Alkitab ini tidak ada kaitannya dengan Tuhan Yesus bagaimana. Ini Wahyu tidak ada, maksudnya tak ada kaitannya. Yesus tidak memberikan legitimasi kepada Bible. Yesus tidak mengenal, bahkan penulisnya pun Yesus tak kenal. Titik. Oke, begini. Wahyu 1 ayat 19 ya, contohnya ya. Wahyu 1 itu dikarang tahun 100 sampai 110. Karena itu tuliskanlah apa yang telah dilihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi itu pengarang kitab Wahyu yang mengatakan itu, bukan kemudian Yesus. Makanya saya kasih analogi begini, Bang. Nggak nyambung analoginya, nggak nyambung. Masuk ke tema, abangku, masuk ke tema, kembali ke tema. Salib adalah neraka bagi Yesus. Salib adalah surga, janji surga bagi iblis. Ini tangkis itu, tangkis, ketepak, tangkis. Saya ulang, salib kepada orang benar adalah diupah neraka menurut Yesus. Salib kepada orang benar adalah surga menurut Kristen. Mana yang betul antara Yesus dengan Kristen? Nih ya, Roma 3 ayat 25. Kristus Paulus lagi ditentukan Allah. Ini kan ditentukan Allah. Iya, kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Ini kan kata Paulus ya. Paulus sudah dinubuatkan menjadi orang neraka. Tunggu dulu. Matius 23 nomor 32 sampai 36 itu, dan aku Yesus berkata kepadamu bahwa semua ini akan digenapi oleh angkatan jahat ini. Siapa? Paulus in the gang. Jadi kalau Anda membawa narasi Paulus semakin menguatkan bahwa memang Paulus ini lebih jahat daripada Yesus. Itu pertanyaannya jelas. Matius 23 nomor 36 kata Yesus, semua ini akan digenapi oleh angkatan jahat. Ya, karena ini hubungannya salib. Tunggu dulu. Makanya saya kasih kesempatan ngomong dong, Bang. Jangan dipotong. Kalau begini salahnya saya membantu Anda untuk jelas dalam perkara ini. Sekali lagi saya ulang, Abang. Dengar dulu, Bang. Menurut Yesus, salib kepada orang benar disalib, upahnya neraka. Apabila ada orang benar disalib, maka penyalib dan keturunannya adalah neraka. Siapa penyalib para nabi? Menurut Yesus, orang Farisi. Orang Farisi adalah orang-orang neraka, kata Yesus. Nah, orang Farisi membuat cerita bahwa salib terhadap Yesus adalah kemenangan bagi Kristen. Sekarang, ketika Yesus mengatakan orang Farisi adalah penghuni neraka, lalu Anda sebagai Kristen datang membawa-bawa data orang Farisi bahwa penyaliban terhadap Yesus adalah kemenangan bagi Kristen, maka hanya orang gila yang mau mengikuti konsep Kristen dalam hal ini. Saya ada ngomong, boleh nggak? Nah, silakan Anda bantai Yesus. Silakan. Ini, Bang, ya, Paulus itu kan juga memberitakan firman Tuhan. Jadi jangan terus kata Yesus itu kan pengertian Bang Zuma untuk memahami ayat Alkitab itu tidak alkitabiah dan tidak sesuai dengan konteksnya. Artinya Bang Zuma itu cara memahami Alkitab itu salah. Nah, siapa yang harus dipercaya, Yesus atau Paulus? Ya, Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Oke. Dengarkanlah dia.
Barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kok sekarang Anda menggurui saya harus percaya kepada Om Paul? Ya kan urut-urutannya kan begini. Pertama Yesus. Yesus juga para penulis Alkitab itu juga mengikuti Yesus. Kalau tidak ada Yesus, mana mungkin mereka bisa menuliskan Alkitab. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana Yesus memberikan legitimasi kepada para penulis kitab Anda tuh? Wahyu 1 ayat 19. Wahyu 1 ditulis tahun 100, Cak Ayu. Iya, walaupun itu ditulis tahun segitu, tapi itu kan si Paulus kan, si Yohanes kan dapat pewahyuan. Tidak ada data di dalam Wahyu yang menulis adalah Yohanes murid Yesus. Dan tidak ada bukti akurat bahwa murid Yesus bernama Yohanes anak Zebedeus itu adalah penulis Bible. Jadi begini Bang semua begini. Tahu nggak caranya bagaimana penulisan Alkitab? Alkitab itu kan dihafal. Gini, tunggu dulu Bang. Saya ngomong dulu, jangan dipotong dulu gitu loh. Jadi penulisan Alkitab itu ya, yang misalnya. Silakan teman-teman, jangan ikut tegang, santai aja. Ya, misalnya Yohanes ya, itu wahyu itu diberikan pada Yohanes. Nah, ketika Yohanes sudah tidak ada, semua para murid-murid Yesus itu sudah tidak ada, kan Alkitab kan baru di kanon gitu kan. Nah, jadi penulisnya itu tidak penting siapa